bilang Mama bilang Pak Nathan, saya yakin Pak Nathan bisa jalankan bisnis ini. Sino Mama saya ada uang, gitu. Enggak, dan saya kasih kenal Pak Nathan sama Pak Wernat sama teman-teman di Bali. Itu langsung eh, paginya kita video call gitu. Tidak sampai 10 menit dan eh, Mama beli satu paket dikirim dari Bali dan saya mulai cerita sama teman-teman di gereja dan akhirnya mereka ambil dan ya puji Tuhan bulan pertama itu saya dapat 4.900.000 gitu. Padahal waktu itu pas saya non job dari jabatan di kantor. Saya pas ada kredit 2 bank bagi bangun rumah belum selesai gitu. Terus saya bilang, wah ini saya cuma terima gaji 850, tapi kenapa saya dapat bonus dari AFC ini 4.900.000. Nah, itu saya semangatnya di situ. Nah, gitu langsung bulan pertama 4.900.000, bulan kedua 8 juta lebih, hampir 9 juta. Bulan ketiga 12 juta sampai September, Oktober itu saya dapat 34 juta lebih per bulan. Nah, itu saya langsung fokus ke AFC, saya nggak mau pikir yang mana-mana lagi. Gitu, Pak. Keren. Iya. Udah gak cinta Tadi loh si mungkin Pak ada, Nathan ini ya. ya benar. Pak Nathan standby ya. Kita pengen ngobrol. Ini menarik banget ini. yang sebetulnya harus banyak juga teman-teman yang melihat juga mendengarkan ya apa yang disampaikan Pak Nathan ini. Nah, by the way Pak Nathan kan di sana sendiri Pak Nathan ya. Nggak ada Bro Wenat, nggak ada yang yang pertama kali mengenalkan. Nah, terus yang ada dalam pikirannya Pak Nathan apa kira-kira nih? Oh, ini produk bagus terus ngapain? Ini saya harus bagaimana? Silakan Pak Nathan. Memang awal-awalnya itu memang saya tinggal tanya ke Pak Wernat. Saya waktu itu belum terlalu tahu Pak Agus, belum juga Pak Wernat, itu Deo, itu saya komunikasi sama mereka terus. Saya tanya ini untuk apa ini, mereka cuma pandu saya lewat WA saja, gitu. Dan saya baca mereka kirim semua testimoni, saya share. Terus saya baca gitu, terus mereka suruh saya ikut Zoom gitu. Saya ikut, maka saya harus saya maju. Memang pernah saya sampai nggak ada pulsa data itu, saya harus cari yang Pemda siapkan. Saya harus keluar dari rumah buka wifi di tempat umum toh yang disiapkan oleh Pemda. Saya pikir-pikir, wah ini harus saya punya wifi sendiri. Akhirnya saya dengan bonus-bonus saya bisa selesaikan rumah. Pak Wernat sendiri datang ke rumah lihat gitu. Saya pernah 6 bulan tuh dana habis, tukang nggak kerja. Akhirnya dengan Konichiwa ini saya selesaikan semua isi rumah, semua itu dari Konichiwa saya. Wifi saya beli, servernya juga itu saya beli, nggak pinjam Telkom punya. Saya beli wifi-nya, servernya saya beli. Telkom bilang, sudah Pak paket saja. Nggak, saya mau beli gitu. Dan memang saya banyak tanya waktu itu. Jadi kalau kita pertama-pertama nggak bertanya ya susah nanti kita gitu. Begitu Pak. Oke. Berarti sementara ini masih offline ya Pak Nathan ya. Pak Nathan masih bergerak ke teman-teman dekat dulu di awal dan juga beberapa sahabat teman yang Pak Nathan kenal di sekitar dia aja ya Pak Nathan ya. Atau sudah mulai keluar ke luar pulau Pak Nathan. Kan Biak kan pulau kan, betul. Silakan Pak Iya, Nathan. memang awalnya saya paling banyak itu teman-teman gereja karena ada teman yang kena stroke, terus saya nawarin dia, itu sampai 3 bulan dia nggak mau. Dia bilang saya berobat rumah sakit saja di rumah sakit umum. Saya bilang gini, 1 tahun kalau kamu sembuh dari stroke saya bayar kamu 1 juta. Gitu, saya tantang dia begitu karena saya yakin pasti ini bisa ini. Nah, dia baru kena stroke itu 1 minggu, saya sudah nawarin, kita ke rumah sakit nawarin nggak mau, sampai pulang ke rumah saya nawarin, mereka bilang mahal. Padahal dia seorang guru SMA. Saya bilang kamu punya sertifikasi kan cukup besar.
pada kamu masih muda, nangis, sakit, itu kan rugi juga. Akhirnya 3 bulan, mereka telepon saya pas hari Minggu. Suruh antar 1 paket. Saya bilang, kamu minum obat BPJS saja, nanti kamu sembuh. Dia bilang, tidak Pak, saya serius. Sudah saya antar 1 paket, saya kasih hari Minggu, hari Minggunya dia naik motor sama istrinya ke gereja, jalannya lurus, nggak ada gejala stroke. Itu heboh di gereja di situ. Semua orang pada beli itu. Oke, oke. Nah, ini akhirnya dari beberapa orang yang Pak Nathan sampaikan dan mereka mau mencoba dan bahkan tadi Pak Nathan sempat bertaruh. Nah, ini kan sebetulnya sesuatu hal yang bisa muncul seperti ini karena kan ada belief system di Pak Nathan. Ada sebuah keyakinan kan. Ya, apapun itu kan tetap semua campur tangan Tuhan ya Pak Nathan ya. Ya. Dan karena Pak Nathan yakin ini sehingga terjadi bisa dikatakan sebuah mukjizat dari Tuhan, itu pun juga bisa saya iakan gitu karena keyakinan Pak Nathan ini. Nah, Pak Nathan kalau boleh sharing nih, ya alasan kuatnya Pak Nathan kenapa tetap selalu serius di AFC ini apa Pak Nathan? Atau why-nya, Yang, atau dreams-nya, ya alasan kuatnya. Silakan Pak Nathan. yang pertama saya lihat produknya dari perusahaan Jepang ya. Jepang waktu itu kan sudah cukup terkenal dengan dia punya industri segala macam. Terus kedua, saya lihat di situ kan saya sering tanya Pak Werna kasih tahu Pak Nathan ini di sini ini, ya kandungannya ini. Deo juga sampaikan, wah ada stem cell, ada NK cell. Wah ini pasti nih untuk stroke ini pasti bisa. Jadi saya yakin, saya memang kasih kepercayaan kepada mereka. Saya nggak pernah bilang nanti ada pemulihan. Saya bilang, kamu pasti sembuh walaupun sering ditegur nggak boleh kan. Saya yakinkan mereka. Dan waktu setiap santar paket, kalau dia Nasrani saya berdoa gitu. Saya berdoa, saya bilang ya ini cuma sarana, tapi kesembuhan dari Tuhan. Tapi mari kita beriman supaya Tuhan pakai sarana AFC untuk sembuhkan kamu. Terus kemudian kenapa saya harus tekun di sini? Karena saya merasakan bahwa saya bergabung di AFC itu memang saya dalam keadaan terpuruk. Pak Werna tuh tahu tuh, Mama Yuli di Bali tahu. Dan saya tidak pernah bayangkan saya kerja 33 tahun. Itu nggak mungkin terima gaji per bulan kan gitu. Bulan Juli saja saya dapat 35 juta bulan Juli ini. Gitu. Makanya saya serius. Saya sampai 1 tahun nggak masuk kerja di kantor. Sampai di non-job kan. Gitu. Oke, kalau boleh Pak Nathan, saat ini kerja sebagai ASN atau di perusahaan swasta Pak Nathan? Saya di ASN, nanti November saya sudah Oh, pensiun. oke, oke, oke. Nah, keinginan Pak Nathan ke depan apa nih, Pak? Ya, mungkin bisa Ya, sharing ke teman-teman. memang pertama keinginan saya harus merubah saya punya ekonomi rumah tangga. Nah, saya sekolah saya kerja sampai 30 tahun lebih. Saya kan nggak punya tabungan kan. Namanya gaji pegawai negeri, kalau kita nggak kredit nggak mungkin bangun rumah gitu. Rumah sudah selesai dan tinggal saya pagar. Terus saya punya keinginan ya harus punya mobil ini kan, nanti saya pensiun mobil dinas kan ditarik. Jadi, saya bilang Bang Bernard berdoa, siapa tahu saya punya konnichiwa bisa saya beli mobil dari AFC, saya akan tulis itu AFC gitu. Terus kemudian ya harus di masa tua saya nih anak-anak harus punya tabanas gitu untuk masa depan mereka. Saya punya anak-anak semua sudah diamond semua, istri diamond semua. Wow. Ada di Jayapura, di Wamena, di Timika, di Merauke, di Manokwari, di Sorong, di Ambon, di Samlaki, gitu. So memang ada yang jalan, ada yang tidak gitu. Ya, betul, betul. Ya, betul sekali. Dan ya, kita ini semua yang ada di apa namanya di Zoom malam hari ini di Infonet ini Pak Nathan ya, kita benar-benar belajar dengan Pak Nathan. Di Pak Nathan yang di tempatnya sangat-sangat jauh banget ya kan di Pulau Biak Numfor ya. Biak Numfor ya Pak Nathan ya. Ya, ya. Betul. Dan Pak Nathan dengan sebuah kekuatan apa namanya impian Pak Nathan benar-benar serius di AFC ini dan niatnya benar-benar ingin menjadi saluran berkat bagi banyak orang, ingin menjadi Ya. bermanfaat bagi banyak orang. Ya, akhirnya Tuhan memberikan sebuah kesempatan yang sangat besar dan itu Ya. Pak Nathan benar-benar gunakan. Dan ya sekarang finally Pak Nathan bisa melihat hasilnya seperti apa. Ya, rumah sudah mulai terbangun ya kan yang
kemarin Pak Nathan sangat kesulitan, struggling banget untuk membangun rumah pun ya kan. Dan akhirnya malah dapat ujian dari Tuhan, Pak Nathan non-job dari jabatannya. Dan kembali lagi, Tuhan selalu baik kan Pak Nathan ya. Tuhan selalu baik. Tuhan memberikan gantinya dan ini lebih besar lagi tentunya. Betul, lebih besar. Nah, dari tadi, sorry Pak Nathan ya, thank you banget Pak Nathan udah sharing kepada kita semua. Dari tadi ini ada namanya Bang James Adonara. Nah, ini Bang James Adonara. Ini mitranya Pak Nathan, Pak. Bang Saya James. juga mitra saya di Kendari dia. Oh, di Kendari. Oh, di Kendari. Woi, keren banget ya. Ada yang dari Bia, sekarang di Kendari. Oke, Bang James bisa speak up, bisa dibuka mic-nya Bang James dan kameranya silakan dibuka. Pak Nathan standby dulu Pak Nathan ya, jangan kemana-mana. Ya Pak Nathan. Suatu nanti kita pengen sharing lagi sama Pak Nathan. Halo Bang James. Nyalain dulu James, speakernya James. Video James, pelan-pelan James. Ayo nggak apa-apa. Nah di Infonet ini kita bareng-bareng bertumbuh ya, yang mungkin belum paham tentang hal seperti ini, kita belajar bareng-bareng. Oke. Halo Bang James. Yang ada gambar speaker James di paling kiri, diklik yang ada sekali. Gambar mic-nya di itu supaya warna merahnya hilang. Nah, oke. Kiri bawah James, gambar mic. Oke. Dicoba nggak apa-apa. Kami tunggu. Baru download Zoom hari ini dia. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Kita ngobrol nanti kalau Bang James sudah bisa langsung sapa aja kita ya. Bro Wenat, ini saya melihat Bro Wenat juga dengan mitra-mitra yang sangat besar ya, bahkan banyak sekali di luar Pulau Bali. Padahal Bro Wenat kan asli Pulau Bali gitu kan, dan mengembangkannya bahkan sampai di Sumatera juga ada, Jambi juga ada. Waktu itu saya juga sering ketemu dengan mitra-mitranya Bro Wenat yang di Jambi, dan saat ini berkembang juga yang di Papua. Nah, oke, Bang James, silakan bicara. Sudah bisa? Tadi sudah on tadi mic-nya. Tadi sudah benar James, pelan-pelan di kiri bawah itu. Nah, ini udah bisa Bang James. Ya, silakan bicara Bang videonya. James. Coba. Ya, selamat malam Pak. Malam. Wow, keren. Ini di Kendari ya Bang James? Mati lagi James. Mati lagi. Nah, sudah Loh, kok bolak-balik? Kayaknya begitu buka kamera mati ininya. Ya udah nggak usah. Mati ya. Nggak usah. Banget ya. Nggak usah kamera James, voice aja. Coba pencet lagi. Nanti kalau udah bisa, nah ini itu bisa. Buka ini, udah on ini Bang James. Ya, selamat malam Pak. Malam Bang James. Yes. Iya Pak. Oke. Bang, di Kendari ya Bang ya? Iya, di Kendari. Di mana kita tinggal? Di Wawa atau di itu? Puatu, Terminal Lama. Oh, di Terminal Lama. Oke. Ya, saya beberapa kali juga main ke Kendari. Nah, Bang James gabung di AFC kapan Bang James? Kalau boleh sharing Bang James. Pertama juga dari Pak Wenat. Oke. Pertama itu waktu bapak saya sakit. Pertamanya itu saya kenal AFC situ. Saya kira obat seperti herbal-herbal biasa atau obat-obat apa. Coba bapak kena penyakit jantung. Sering tiap minggu itu periksa terus di Rumah Sakit Bayangkara. Setelah kemarin masuk rumah sakit, ditawari dengan Pak Wenat langsung satu paket. Dia coba, alhamdulillah hanya satu paket saja itu sampai sekarang tidak pernah mulai ke rumah sakit. Alhamdulillah sembuh. Maksudnya sampai sekarang itu makannya sembarang juga tidak ini juga. Umur sudah 71 tahun. Kalau orang tua, alhamdulillah masih sehat-sehat. Nah, di situ saya melihat memang luar biasa ini. Setelah itu oma saya, tante saya, adik mama saya dia sakit itu kanker usus. Dia kanker usus itu sampai setengah mati BAB. Dia sempat 1 hari itu dokter sudah vonis dia itu harus dioperasi. Tapi setelah kumpul-kumpul saudaranya, saya juga dipanggil karena biasa saya tawar-tawari mereka, tapi pas mamanya sudah 2 hari di rumah sakit, mereka panggil. Sudah saya coba hubungi Pak Wenat, dia jelaskan cara minumnya. Nah di situ pas satu paket itu dia keluar rumah sakit nih. Setelah
3 hari konsumsi itu dia keluar rumah sakit, menunggu kabar untuk operasi untuk dibicarakan di keluarga kan. Setelah kita diskusi keluarga beli itu, dia minum selama 3 hari itu ada perubahan. Dia sudah buang air, walaupun itu kecil-kecil dia buang air. Habis setelah itu sudah mulai dia bisa berjalan, buang airnya mulai lancar walaupun masih BAB-nya itu masih setengah mati. Tapi setelah 1 paket habis, dia sudah bisa bangun, bisa mulai duduk sendiri. Itu bengkaknya yang di belakang itu dengan di anusnya itu sudah mulai mengecil. Baru 14 hari sebelum habis, 1 hari sebelum habis pesan lagi. Begitu sampai sekarang dia, alhamdulillah kemarin dia sudah bisa ke gereja, dia sudah bisa ulang tahunnya kemarin sudah joget-joget Pak. Selama 6 bulan ini sudah joget-joget dia. Di situ saya mulai berpikir, wah saya sudah dapat income-nya, saya panggil juga keluarga sudah anaknya sendiri, sepupu 1 kali saya, mulai mereka yakin. Sampai sekarang, alhamdulillah sudah tiap bulannya sudah mengalir lah. Kalau income-nya hanya masih sedikit. Ya keren, Iya. keren. Iya. Ya. Poinnya bahwa AFC ini kan tidak hanya bicara tentang produk aja kan, Bang James ya. Iya. Ternyata ketika kita punya niatan yang benar-benar baik dan kita share kemana-mana, nah dan orang juga terbantu dengan produk kita. Nah ternyata kan Tuhan memberikan feedback atau memberikan hasil secara ekonomi kan di sini, Bang James. Betul kan? Iya Pak. Ini yang Pak. Karena yang jadi ya ada beberapa lagi nih yang jantung ini kemarin jantungnya dia bingung juga saya karena setiap kalau sore dia sudah pakai jaket selimut. Dia baru 1 minggu dia telepon, hanya itu telepon untuk bawakan paket. 1 minggu dia konsumsi, dia mulai tidak terlalu kedinginan. Hanya itu saja, masih menunggu lagi untuk mau pesan lagi, sudah habis katanya, tapi masih kumpul-kumpul dana lagi. Anak-anaknya juga saya sudah sampaikan, tapi mereka juga masih kumpul-kumpul itu. Tapi mereka senang, alhamdulillah. Setiap ada pembelian itu, perasaan saya takut. Saya selalu takut itu perasaan saya. Berdoa, biasa mudah-mudahan kesian ini, apa yang saya bicarakan sesuai. Maksudnya apa yang saya sampaikan sama mereka sesuai, terbukti. Alhamdulillah sudah beberapa keluarga yang sakit, semua tidak ada, maksudnya perasaan saya itu pada saat mereka mulai konsumsi takut, kayak perasaan takut, tidak dipercaya begitu. Takut terus, setiap saya takut itu pasti berhasil. 3 hari ini kemarin saya pergi itu di Kabupaten Konawe Utara itu 3 jam dari Kendari. Pasnya di Kecamatan Asera, Wanggudu, kota Kabupaten Konawe Utara. 3 hari kemarin, hari Senin saya berangkat antarkan paket. Dia pas 3 hari kemarin itu dia panggil saya ke sana ketemu. Tiba saya sana sudah ada nih bapak-bapak semua yang berpenyakit kumpul. Sudah yang saya tanya-tanya penyakit apa, saya jelaskan. Mulai dia suruh menunggu dulu saya, dia kabarin dulu katanya keluar dulu. Sampai jam 1 malam saya ngobrol tadi malam sampai bermalam di rumahnya Pak Yusman itu. Wah, keren ya. Iya Pak. Alhamdulillah. Yang saya rasakan itu senang dalam artian selain cuannya kita dapat, kita merasa membantu orang itu bagaimana biasa kita merasa kita kasih sembuh orang itu. Kita bantu orang-orang yang sering masuk keluar rumah sakit. Akhirnya dalam hanya beberapa minggu begitu sudah ada perubahan. Mereka kayak bagaimana itu. Sampai-sampai semalam itu ada mungkin sekitar 7 orang bapak-bapak sampai jam 1 malam itu. Mendengarkan kesaksiannya yang beli. Dengan saya jelaskan juga cara berbeda dengan herbal yang lain yang mereka sering temui. Itu saja mungkin Pak. Aduh, keren banget ya Bang James ya. Benar-benar Iya, Pak. banyak itu orang di sana berarti terbantu toh dengan apa yang kita sampaikan toh Bang James. Betul toh? Betul Pak. Iya. Sebenarnya yang beginian ini hanya modal bicara sih. Iya, yang penting rata-rata saya rasakan yang sudah pernah rasakan AFC ini Suba dengan Utsu dan mereka sudah konsumsi itu
mereka kayak terpanggil begitu untuk orang-orang yang lagi menderita sakit atau membutuhkan obat itu. Kayaknya kayak seperti begitu yang saya rasakan. Kayaknya orang-orang yang lagi sakit mereka terpanggil itu untuk menyebarkan ini Berita Subah dan baik kan. Utsur ini. Iya, Betul. berita baik ini. Semalam Ya. itu 3 hari saja dia konsumsi itu satu hari itu empat apa tuh 4 saset dia minum. 3 hari itu dia bisa jalan. Kemarinnya itu pertama saya datang biar dulu setengah mati setengah dia duduk. Sering sakit kepala. Pas 3 hari malamnya itu menelpon, kau datang dulu nanti. Kau punya di sini tanggung makanmu apa, kau ditahan saya tanggung. Kalau perlu katanya penginapanmu saya bayarkan. Dia bilang begitu kemarin. Tapi alhamdulillah saya tidur di rumahnya. Saya bilang jangan di penginapan Pak, di rumah sini saja. Banyak di kamar. Ya, akhirnya saya tidur di situ. Malam itu sampai jam 1 malam itu. Mereka Wah, senang itu. kumpul kan. Ada juga. Betul. Iya. Ya. Oke, thank you banget Bang James ya. Terima kasih banyak Kodong. Iya, Pak. Nanti Siap, kedepannya siap. bisa sharing-sharing lagi. Yang penting tetap semangat, ya kan? Karena Masuk. memang sudah terbukti ini IFC Iya, bisa Pak. membantu banyak orang toh. Apalagi orang-orang Intinya terdekat, itu, Pak. Kalau ada yang sudah sembuh, pasti terpanggil dia itu untuk Amin. kumpul keluarganya. Iya, Pak. Wah, keren-keren ya teman-teman ya. Siap, siap, Pak. Mitra-mitra dari Itu yang saya rasakan itu, Pak. Iya Bang James. Siap. Ya. Ya, keren-keren teman-teman ya, mitra-mitra dari Bro Wenat ini. Yang satu tadi Pak Nathan ada di Biak Numfor di Papua sana. Nah, ini juga Bang James ada di Kendari. Udah sharing-sharing sama dengan kita semua. Nah, teman-teman, Mas Adi. Siap. Mas Adi, di sini hujan, Mas. Aku suaranya benar-benar keras ini hujan. Minta tolong dulu, silakan. Nah, teman-teman, yang Mas Adi silakan mau apa diskusi sama teman-teman lagi atau mungkin ada sesuatu yang mau didiskusikan. Mau nggak Mas Adi? Ya, teman-teman standby ya. Thank you. Oke, siap, keren-keren. Keren-keren semua ya tadi ya. Kita sudah dengar luar biasa dari Pak Nathan tadi. Waduh, keren banget testimoninya yang luar biasa, dan juga tadi dari Bang James ya dari Kendari, benar-benar banyak membantu orang lain ya, terutama masalah kesehatan dan juga tentunya juga masalah keuangan nih, keren banget. Nah, mungkin buat teman-teman yang lain ada lagi nggak yang mau sharing-sharing nih kepada kita semua terkait pengalamannya dalam menjalankan bisnis AFC, baik dari sisi kesehatan mungkin ataupun mungkin dari sisi finansial nih yang sudah banyak sekali membantu orang lain. Silahkan speak up kalau yang ada yang mau sharing, monggo. Mungkin dari Bro Wenart lagi nih. Ini banyak nih pengalaman Bro Wenart nih. Ini tips and tricksnya gimana Bro Wenart supaya kok jaringannya bisa hampir di seluruh Indonesia nih? Ya, selama kita rajin-rajin bercerita, pasti akan terbangun jaringan sih. Itu sih intinya. Jangan pernah capek bercerita tentang kebaikan sih. Ya kan Nah, James ya. Kalau aku nggak apa, kalau aku tidak cerita ke James dulu, mungkin James juga nggak akan mau, intinya nggak akan bisa menerima informasi ini. Ya Iya, intinya iya, kayak, Pak. iya, intinya kita cerita aja bahwa ada solusi kesembuhan, Iya. itu dulu sih. Saya Karena kan akui memang supportnya Pak Wenar ini. Luar biasa supportnya, Pak. Terima kasih eh, banyak, Pak. iya. Ya intinya kita harus yakin lah, yakin produk, yakin perusahaan, dan yang terpenting yakin dulu sama diri sendiri lah. Kalau sama diri sendiri nggak yakin sih susah sih intinya. iya Iya betul, dong. betul. Iya, Ya berarti apa namanya bisa jadi kan di kedalamannya orang, di daftar namanya orang itu banyak sekali ya tersebar mungkin di kota lain gitu. Jadi iya, dari orang ke orang, nah itu akhirnya jadi banyak ya Bro Renat ya. iya. Kayak saya ketemu si Bapak Emmanuel kan juga sama, Bapak Emmanuel ini. Bapak Emmanuel ini level level 2 saya. Hmm. Nah, level 2, level 1 saya si Yoni, level 2-nya Pak Pak Eman. Itu pun Pak Eman ditemukan setelah 3 tahun saya rekrut si Yoni. Si Yoni terus dia sering prospek, ya intinya ya ada up and down, terus tiba-tiba ketemu Eman. Eman pun juga sebenarnya ya orang Timur Leste ya Eman ya, pas itu lagi ke Bali aja dan dia juga terbuka dan semangat di AFC sih. Intinya tetap tetap setia sih intinya di AFC.
Meskipun kamu tidak closing atau tidak tidak apa ya, jarang closing ya saya bilang ya, bukan gimana, tapi asal kita tetap punya apinya untuk mau bantu orang lain, bantu sharing apa solusi kesembuhan sama finansial. Suatu saat pasti kok kita akan menemukan orang yang tepat. Masih banyak orang-orang yang menunggu kita sharing tentang AFC ini. Ya buktinya si Emmanuel sekarang sudah tembus tembus ke Timur Leste toh. Setiap minggu selalu aja ada closingan Safir, Diamond, pasti aja seperti itu. Kita tidak tahu mana, kita tidak tahu siapa orang yang itu. Tugas kita hanya terus menemukan apa, mencari sampai menemukan. Keren. Itu sih intinya. Ya memang sih, yang namanya juga manusia ya. Pasti ada suatu saat tuh kayak capek, lelah, kayak apa ya, sedih gitu ya, ditolak segala macam. Tapi selama kita punya mindset dulu ya, mindset kita harus bener dulu. Jadi intinya kalau kita anggap ini kita mau bantu orang, oke? Kalau mau bantu orang kita harus ikhlas. Karena kan closing urusan Tuhan. Yang memberkati Betul. kita juga Tuhan gitu loh. Jadi tugas kita ya udah tebar benih sebanyak mungkin. Tebar benih sebanyak mungkin tanpa membalas tanpa ekspektasi ya. Karena kalau kita memang tujuannya mau duit duit duit, pasti orang beda. Pasti orang udah nyium nih, wah ini Wenat mau duit gua doang nih. Seperti itu. Tapi kalau kita tujuannya mau membantu dia, empati segala macem yang berhubungan sama emosi, orang-orang bisa lihat kok niat niat tulus kita ya. Seperti itu. Iya, Tadi ini juga ada. Hmm? tadi Bro Enat bilang tadi tuh katanya kita harus punya api. Nah, kalau untuk Bro Enat sendiri itu gimana caranya Bro Enat supaya api itu nggak pernah padam tuh? Api tak pernah padam ya. Api yang tak pernah padam. Ada. Ya, Kayak judul lagu ya. ya, ya kan aku bilang. Apiku juga ya intinya gini. Api itu jangan sampai padam. Karena kalau sudah padam, aduh setengah mati nyalainnya. Hmm. Nah, sedangkan kalau apinya sudah mulai mau padam, ya intinya kamu harus telepon upline satu. Telepon upline. Kalau upline nggak bisa ditelepon, telepon upline-nya lagi. Karena ya itu satu. Kedua ya harus menghadiri LOP, mau online, mau offline atau pertemuan. Karena kan kalau kita harus mendekat ke api unggun ya. Kalau kita kan anggapannya memudarkan berarti kan kamu berarti menjauh dari api unggun. Ya kamu harus terus cari cari api unggun ya. Seperti itu. Terus tadi Bang Adi bilang kenapa apiku nggak pernah padam ya tadi. Ya intinya kamu harus tahu visi misimu apa. Purpose-mu apa di sini. Purpose-mu apa. Kalau Pak Ernest kan bilang apa? Ikigai ya. Guys. Ikigai itu penting banget. Kalau belum nonton harus nonton itu videonya. Di grup ada. Ada kan bro ya? Yang Ya. Ikigai. Aku lupa sih ntar aku cari lagi. Jadi apa yang kamu suka, apa yang dibayar, apa yang jadi purpose-mu. Kalau jadi satu sih, kalau aku lihat sih memang AFC itu bisa bisa ya apa ya AFC tengah-tengah itu ternyata. Bisa dapetin semuanya ya areanya. Iya, dapat semua. Benar 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 benar. Itu sih. Itu keren Karena banget. tidak ada produk sesakti AFC sih, tidak ada. Saya sudah main MLM udah lama, tahu produk lah dari merek A, H, O dan lain-lain. AFC ini yang benar-benar paling sakti sih. Tidak ada kompetitor itu aja gitu aja sih. Memang banyak yang niru-niru, tapi yang niru-niru kan kualitasnya jauh lah. Ada Ya, harga, ada kualitas. iya benar. Gitu Bro Adi. Yang Hmm. yang niru belum tentu sama ya. Ya kalau misalnya tidurnya lebih enak ya pastilah namanya juga apa ya banyak kan yang gitu ya banyak banyak yang niru. Ya tapi cuma efeknya sebentar doang lah paling tidur lebih enak atau apa tadi lebih segar tapi untuk untuk diabetes kanker impossible lah itu ya cuma kita yang bisa so far ya karena kita medis kan kita natural organik tapi medis kalau mereka maklon. Iya benar Ya. makanya kenapa di AFC ini penting sekali ada apa uji klinis, paten fungsi. Jadi bukan hanya Hmm. sekedar testimoni ya Bro Renata. Iya Memang patennya fungsi itu. benar. Memang karena testimoni sih memang penting karena memang itu untuk membuktikan bahwa produk ini works gitu kan. Namun landasan berpikir untuk supaya produk ini works itu apa gitu. Nah, itu AFC punya semuanya kan gitu. Hmm. Nah, itu Tuh kerennya. Tidak dimiliki oleh produk lain MLM pun gitu, produk ya. lain. Seperti itu sih. Dan mungkin
kalau kita lihat di toko-toko kayak Watson, kayak Guardian, mungkin kita akan menemukan produk-produk Jepang yang harganya juga cukup tinggi ya, dari 1,5 juta, ada yang 2 juta, segala macam. Bedanya apa? Bedanya kalau mereka taruh di Watson saja, otomatis tidak ada yang kenal dengan produk itu gitu. Nah, yang menarik kan ini dijalankan dengan konsep distribusi jaringan atau network marketing. Jadi kita bisa apa ya, membagikan manfaat atau hasil produk itu kepada banyak orang. Jadi bisa lebih menjangkau lebih banyak orang. Gitu ya, Bro Enat ya. Betul sekali. Dan memang produk Jepang memang nggak ada lawan sih. Ya, Kualitas lah, kualitas. kualitas. Benar. Thank you, Bro Enat. Nah, mungkin buat teman-teman yang lain yang mau speak up tentang pengalaman-pengalamannya, ini Mas Ginung udah standby, Mas Ginung. Ada Bu Yunita juga di sini. Selamat malam, Bu Yunita. Ada Mbak Nur Haga. Ini masih deres banget sini, Mas. Nggak ngerti ini kayak air kayak ditumpah ini. Oh, tapi suaranya Mas Ginung nggak ada masalah. Suara airnya Jelas ya. nggak kedengaran. Pak, saya Jelas, dengerin, jelas. ya dengerin apa Mas Adi bicara emang sayup-sayup karena kenceng banget. Kenceng banget. Siap. Harus pakai earphone tuh berarti itu. Oke, betul tadi. Tadi sedikit apa ya, menggelitik tadi itu dari apa yang disampaikan Pak Nathan juga sama Bang James juga tadi terkait visi, terkait dreams. Oh, bahwa ketika kita punya dreams besar, Bro Enat juga tadi sudah sempat singgung juga bahwa ketika kita punya dreams yang besar, visi yang besar, maka itu yang membuat kita akan terus running di bisnis AFC. Nah, memang kalau menurut Bro Enat nih, kalau terkait dengan visi, ya visi dreams. Nah, ini kan kita sering ya bahwa ada kayak fake dream. Nah, ini kan menarik nih. Kadang kita menjalankan bisnis AFC ini kita serasa kayak kehilangan arah gitu, ya kan? Karena kita nggak punya visi. Ya, terkadang juga kita bahkan akan kebingungan. Ini sebenarnya dreams kita, visi kita, atau visi upline kita gitu. Nah, kalau menurut Bro Enat gimana tuh Bro Enat? Ya, memang harus balik ke diri sendiri sih ya. Intinya ya, jadi ada visi, misi, sama ambisi loh ya. Intinya kita harus tahu itu. Ambisi itu juga ya sebenarnya apa yang membakar kamu juga intinya ya. Visi misi sebenarnya balik lagi lah. Kita balik ke simpel aja. Dream dulu aja. Kamu harus tahu mimpimu apa gitu loh. Kalau kamu apa mimpi kita 3 tahun, 5 tahun ke depan, ya mau apa ya, kita kan saya bilang dream itu kan sesuatu yang dream itu bukan uang ya, karena uang kan abstrak. Ya. Dream itu adalah harus berbentuk suatu objek atau kayak jalan-jalan, kayak punya rumah, punya mobil. Nah, jadi goal itu kita harus tahu kalau kita dengan pekerjaan yang sekarang butuh berapa lama kita untuk bisa membeli mobil, membeli rumah gitu loh. Caranya gimana? Yaitu berapa yang kita dapat di pekerjaan kita, berapa yang kita bisa tabung lah ya. Anggap kita beli mobil, rumah segala macam 1 miliar. Tapi kita cuma bisa nabung per bulan 1 juta. Ya itu butuh 1000 bulan. 1000 bulan udah nggak akan kejadian lah, udah mohon maaf, akan jadi mimpi saja. Makanya dengan AFC kan percepatannya luar biasa kan ya. Jadi di AFC ini yang sukses itu bukan cuma 10-100 orang, bukan 1000 orang, sudah ribuan, puluhan ribu, apa ya, hampir puluhan ribu ya orang-orang. Saya baca survei ya intinya teman-teman, 5.000 orang yang di AFC dalam waktu 5 tahun ini sudah dapat total income 1 miliar. Itu minimal toreda deh, toreda rajin lah intinya. 30-50 juta pasti banget kok. Minim ya, 20-50 itu minim pasti dapat asal aktif ya. Iya, nah kalau misalnya kita mau di bisnis lain, mohon maaf ya, di bisnis konvensional, wah, kerja sampai kerja 48 jam 1 hari pun nggak mungkin gaji kita 2 kali lipat. Benar. Karena kenaikan UMR kan paling cuma 5-10%. Ya kita harus hitung juga tentang apa? Inflasi ya, inflasi. Nggak akan kekejar. Gitu. Makanya saya bilang James, apa ke teman-teman juga, kalau kalian jadi staff saya cuma bisa, kamu bisa kasih gaji UMR doang, ngerti?
untuk naikin UMR 2 kali lipat, nggak mungkin. Makanya dengan di AFC, ya kita bukan jadi staff dan bos lagi, tapi sebagai partner bisnis. Ya intinya kan saya kan sebagai mentor, sebagai upline kan harus membuat tim-tim mandiri gitu loh intinya. Bisa input sendiri. Dulu kayak James, kayak Pak Nathan itu nggak bisa input mereka. Saya paksa. Kamu kalau mau sukses di sini harus bisa input dulu minimal. Tahu produk, bisa input, udah. Itu 2 hal paling basic sih yang paling harus dilakukan untuk yang member-member nih. Biar semakin cepat mereka mandiri ya semakin enak. Ngerasain uangnya semakin ini. Udah sekali dapat uang pasti akan ini. Pasti akan itu ya. Pasti Terus mau lagi. Heeh, bener-bener. gitu. Bener sih karena memang ini bisnis kita sendiri ya, Bro Renat ya. Betul. Iya. Jadi terkadang kan kalau orang berpikir bahwa kalau di luaran sana, terutama di bisnis konvensional yang tadi sempat dikatakan oleh Bro Renat, kalau kita ingin punya income lebih kan berarti kita harus membarterkan waktu yang lebih banyak kan. Mm-mm. Barter waktu dan tenaga. Sedangkan kita waktu kita sehari hanya 24 jam dan kita semua manusia sama lah waktunya 24 jam. Nah, jadi Betul, Pak. bisnis atau marketing ini kalau bisa dikatakan ini bisnis yang punya leverage yang begitu luar biasa ya, daya ungkit. Unlimited. Bener. Bener Bang James. Jadi betul-benar unlimited Iya, ini. unlimited. Karena pekerjaan ini di AFC ini kita yang tentukan berapa gaji kita yang mau dapat di bulan. Asik. Betul, betul Pak. Intinya kita harus DT 12. Kalau prinsip saya itu DT 12. Datang terus, maintain terus, maintain terus. Maintain yang sudah beli itu harus kita maintain. Pasti kita dapat dari keluarganya, dari saudaranya, dari anaknya. Maintain. Wow, Itu keren. juga. Wow, keren. Jadi intinya harus terus membina hubungan ya. Iya. Karena kalau kita harapkan gaji itu hak anak istri. Ya kalau kita mau happy untuk dapatkan bonus anak-anak atau keluarga ya ini di AFC. Ya sih, betul. Karena kita yang tentukan berapa yang kita mau dapat ini minggu, ini bulan. Intinya DT 12, datang terus, datang dua terus. Datang terus. Siap. Iya benar benar benar. Ya jadi ya karena ini bisnis kita sendiri otomatis kita yang tentuin kan ya Bang James ya. Kita pingin penghasilan berapa, terus kita bisa breakdown lagi apa yang harus kita Iya, lakukan tiap harinya kan gitu. Terus betul Pak. Kita mau istirahat, kita tahu di mana kita mau istirahat, di mana kita harus laju. iya Kita yang benar. tahu. Ya benar. Nah, Kalau kita kerja sama orang kita nggak bisa istirahat ya. Kerja iya, terus penghasilannya kerja tetap kan. terus. Selama berbau cuan, pas cuan itu pasti happy terus. Iya betul. Betul. Ya Tapi kuncinya yang supportnya juga Pak Wenar luar biasa. iya Sama-sama. Bro Enat emang keren banget, luar biasa. Punya leader seperti Bro Enat ini, wah keren banget ya. Keren, keren. Oke, mungkin yang lain, Bapak Ibu yang hadir di Zoom malam hari ini, ada yang ingin sharing pengalaman-pengalamannya dalam menjalankan bisnis AFC? Ya, ada teman kita Mbak Nur Hagai, ada Bu Meva, ada Pak Dani. Nah, ini biasanya Pak Dani sering sharing nih. Silakan Pak Dani kalau ada yang mau di-sharingkan ke kita semua. Ini beliau luar biasa nih. Nah, saya coba cek. Sudah bisa buka mic semua ya masing-masing ya? Oke, sudah bisa kok. Oke. Oke. Oh, berarti kemarin Bro Enat ini baru balik dari Papua ya? Iya, Papua. Wih, luar biasa. Iya. Kalau tahun lalu 2 minggu di Papua, kemarin cuma berapa 8 hari. Oh, Pak Dani, Iya, iya. ditolak ring satu. Kenapa Pak Dani? Tidak ada yang namanya kegagalan Pak Dani. Yang ada kita belajar, mendapatkan feedback ya. Tenang Pak Dani. Iya, atau Bro Emmanuel, kalau mau ngobrol silakan. Ini kan Bro Eman, dia juga Boleh, luar biasa lah ini. Mana Emmanuel nih? silakan Pak. Sharing-sharing aja. Kita Tadi dia sharing. baru prospek juga ke mana ya? Di Pendeta ya, di Timur Leste Stroke. Nah, ini Emmanuel nih. Oh, boleh. Silakan Pak. Ayo, ngobrol-ngobrol aja Pak Eman, silakan.
biar fasih online. Yes, silakan. Wah, menarik ini. Silakan, Pak Emmanuel. Bisa nggak Emmanuel? Coba ada ini yes-nya. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Emmanuel. Iya, apakah dengar suara saya? Dengar, Agak tapi agak mendem apa ya? agak mendem ya. Coba agak dekat lagi. Coba agak dekat Pak Emmanuel. Coba suaranya Emmanuel. Iya. Susah sinyal kayak sana. Coba. Iya, iya. Kita lagi di luar ini sama teman-teman. Wow, keren. Iya. Coba cerita Iya, tentang ini Emmanuel. Gimana ketemu Ibu Atili sama Pak Metan di Timor Leste. eh, oke, baik. Saya waktu awal-awal saya masuk ke Timor Leste itu, saya waktu itu pertama saya kenal sama Pak Metan karena kami sama-sama satu tim di Karismatik di satu komunitas gereja. Maka itu saya kenal dia, lalu mereka biasanya mendoakan orang-orang sakit. Lalu saya minta untuk kita bisa bantu dengan produk AFC, dan luar biasa puji Tuhan akhirnya ada yang bisa terbantu dari produk AFC, sehingga sampai hari ini masih bisa kita kembangkan di Timor Leste. Dan kami di Timor Leste, mereka banyak yang trauma karena waktu itu ada satu bisnis di Timor Leste namanya Tiangsis, yang waktu itu belum secara mereka tidak menggunakan HP Android seperti sekarang, sehingga daftar-daftar nama lalu ada upline itu mereka kabur bawa uang itu sekitar ribuan dolar. Makanya banyak orang di Timor Leste yang trauma. Jadi saat ini kita mau panggil kembali mereka untuk gabung kembali di AFC, tapi mereka masih trauma. Tetapi dengan adanya media ini akan membantu kita dengan berlahan-lahan untuk kita bisa memanggil mereka bergabung kembali di AFC ini. Iya, saya waktu itu kebetulan saya waktu itu mendapatkan saya mendapatkan beberapa pelajaran waktu di kantor AFC di Bali, lalu saya coba saya berani untuk sampaikan kepada orang-orang yang saya ketemu mereka di jalan. Lalu waktu itu saya waktu itu mau naik tum-tum di sini, kendaraannya tum-tum seperti di Bali bilang Grab. Saya mau menuju ke pelabuhan untuk datang ke ibu kota negara. Saya bagi-bagi brosur di jalan. Jadi waktu itu ada satu anak, setelah saya sampai di ibu kota Dili, tiba-tiba mereka kontak saya, bilang katanya ayahnya itu kena tumor ganas waktu dokter ahli dari Australia datang untuk operasi, tapi tidak jadi operasi karena itu sangat berbahaya. Jika dioperasi pasti bapak ini akan meninggal. Jadi mereka tidak jadi operasi, lalu mereka panggil saya kembali ke distrik untuk mereka menggali kebenaran dari produk AFC ini, sehingga saya langsung turun kembali ke distrik dan saya memberitahukan mereka testimoni-testimoni yang adalah kenyataan di mana orang-orang konsumsi lalu mereka sehat, lalu mereka senang, mereka bahkan menjual kerbau mereka untuk beli produk AFC, dan sampai hari ini ada perubahan sehingga mereka senang lagi untuk prospek lagi orang karena mereka minta supaya mereka minta supaya kejadian, artinya orang yang benar-benar sembuh dari produk ini supaya mereka bisa membawa mereka bisa bawa apa ya, mereka bisa
memperkenalkan lebih dalam lagi tentang AFC ini kepada orang-orang, karena orang-orang di sini juga mereka harus melihat dan percaya bahwa ternyata produk AFC ini kualitasnya bagus supaya mereka banyak yang bisa belanja. Dan saya kemarin baru-baru saya pasien satu dia kena HIV, waktu itu orang tuanya sudah beli tetapi anaknya belum konsumsi tapi sudah meninggal, sudah dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa, tetapi tetap AFC tetap masih bisa jalan di Timor Leste. Dan untuk sementara kita kendalanya sedikit itu karena katanya harus kita izin di sini seperti Jepang masuk ke Indonesia harus izin biaya cukai segala macam, tetapi atas seperti tadi Koener katakan bahwa kita harus menghubungi upline kita yaitu Koener, dan saya beritahu kepada Dr. Yudi, lalu Dr. Yudi bilang izin kita kan kodenya ML, makanan luar, bukan MD, makanan dalam, bukan obat-obatan. Jadi kita punya ini bisa masuk ke negara mana saja tanpa harus izin. Jadi itulah yang Dr. Yudi dengan Koener selalu menguatkan saya, sehingga saya berani jalan terus dan saya tidak mundur, dan semoga kedepannya bisa lancar selalu. Sekian dari saya kembalikan ke pembicara. Terima kasih. Keren banget. Mantap Bang Emmanuel, keren banget ya. Tentu ini Mas Adi, ini satu hal yang saya melihatnya miss banget ya di Timor Leste, yang notabene juga itu sudah luar negeri kan, dan tantangannya itu besar banget gitu. Dan Bang Emmanuel ini tetap karena keyakinannya ya kan, dan juga didampingi oleh Bro Wenat, bahkan juga dengan Busido of AFC Indonesia Pak Dr. Yudi, ini punya sebuah keyakinan yang sangat besar karena melihat dari produknya pun juga benar-benar berbicara di sana. Ini juga menumbuhkan keyakinan yang sangat besar lagi. Nah, Bang Emmanuel, bersyukur malam hari ini kita kedatangan juga Ibu Linda Iten ya. Bu Linda ini adalah ibu dari salah satu owner AFC Indonesia, dan ini Bang Emmanuel pun didengarkan dan dilihat oleh Bu Linda. Nah, nanti ini bisa memberikan masukan-masukan ke manajemen tentunya. Ini sangat bersyukur sekali teman-teman ya. Malam Bu Linda. Sudah hadir. Malam Ginong. Ya Bu. Terima kasih sudah menemani kami semua di Victoria Academy Infonet seperti biasanya setiap hari Kamis malam. Oke, nah teman-teman, Mas Adi, ada pertanyaan yang menarik apa nih buat Bang Emmanuel? Silakan Mas Adi. Pasti penasaran juga kan Mas Adi kan? Silakan. Iya Mas Gino. Soalnya saya ingin tanya nih ke Bang Emmanuel. Ini cara mengatasi tantangannya itu gimana Bang Emmanuel? Kan kalau kita sudah AFC kan di Indonesia nih pertama kali kan bukanya. Nah, ini Timor Leste ini kan adalah negara yang berbeda nih. Itu tantangannya besar sekali pasti. Ya mulai dari stok produk tentu aja itu tuh udah jadi tantangan tuh. Itu udah jadi tantangan tersendiri. Ketika kita mau menawarkan suatu barang, produknya itu istilahnya dalam tanda petik ya masuknya sulit gitu kan. Itu kan sudah jadi tantangan tersendiri. Benar nggak Mas Ginung tuh? Itu luar biasa itu. Ya, coba tanya Mas Ginung deh. Mas Ginung ini pemain MLM ulung deh. Dulu saya juga pernah mau masukkan produk dari Amerika aja setengah mati susahnya ya. Nah, soalnya dulu waktu di perusahaan yang depannya T, belakangnya S, Tiens itu, saya juga pernah masuk ke Timor Leste soalnya waktu itu, Mas. Makanya ketika tadi Bang Emmanuel bilang, ada dulu masyarakat di Timor Leste ini trauma dengan satu perusahaan MLM dan Tiansi. Waduh. Mudah-mudahan bukan kita ya Mas Ginong ya. Bukan. Waktu itu saya hanya konsumen aja kok. Aman. Iya, tentunya itu hal yang sangat sulit banget kan. Apalagi dengan produk masuk ke Timor Leste. Tadi Bro Wenan juga cerita bahwa harus ambil di Atambua atau di mana di Kupang, kemudian pakai travel menuju ke Timor Leste, dan itu pun juga sangat susah. Harus ada pemeriksaan segala macam. Bahkan kemarin sempat 2 boxnya Bang Emmanuel pun juga disita oleh
oleh petugas di sana. Nah, mengatasi hal seperti ini tuh gimana Bang Emmanuel? Kenapa kok Bang Emmanuel kok tetap aja tetap running dengan Benar. sangat serius di AFC? Ya Mas Adi ya. Ayo Ya, silakan Bang Emmanuel. Iya, baik. Yang pertama saya tetap jalan itu karena tujuan saya mengikuti visi misi dari Koniko. Koniko mengatakan bahwa visi misi di Indonesia itu artinya kita harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi tujuan saya tetap maju terus di Timor Leste, artinya saya punya tujuan untuk menjadi manfaat seperti garam yang meskipun sedikit kita bisa jadi menguasai misalkan kita masak sayur, kita taruh garam biar 1 sendok atau setengah sendok saja dia bisa menguasai semuanya. Jadi itu saya tetap berusaha untuk bagaimana mungkin saya harus tetap berusaha untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang sakit di Timor Leste. Meskipun di Timor Leste ini mereka sakit biasanya ke rumah sakit, ada yang operasi lalu dari medis itu katanya di sini pakai kartu seperti kita di sana BPJS, tetapi orangnya tidak sembuh-sembuh. Jadi saya memberikan diri kepada Tuhan, saya bilang Tuhan silakan pakai saya sebagai alatmu untuk saya membantu orang-orang yang sedang sakit, lalu mereka yang sudah bosan dengan obat-obat bahan kimia ini, dan itulah saya minta kepada Tuhan. Maka saya bilang kalau menurut engkau mau maka saya akan jalan terus, tapi kalau engkau tidak mau pasti saya tidak jalan. Tapi karena ini mungkin jalan Tuhan, maka saya tetap jalan karena tujuan saya adalah untuk mujizat-mujizat Tuhan itu biasa selalu datang. Tuhan tidak menjamah langsung, Tuhan pasti memakai AFC untuk menyembuhkan orang-orang yang ada di tubuh. Amin. Ya, ini sebuah alasan yang kita lihat Mas Adi ya. Kita lihat bareng-bareng. Ini juga kuat banget ya. Apalagi mohon maaf ya Bang Eman ya. Dengan kondisi Bang Eman sendiri juga saya yakin juga saat ini banyak tantangan, dan Bang Eman itu tetap saja yang tadi dengan visinya tadi itu ya, visinya benar-benar ingin bisa membuat banyak orang yang punya masalah kesehatan terutama di Timor Leste ini bisa terbaiki. Karena realitanya dengan kondisi pelayanan medis di sana pun juga belum juga cukup untuk mereka terjadi perbaikan kesehatan. Seperti itu mungkin Bang Eman ya. Benar Pak. Ini dream contribution-nya ngeri nih Mas Gino. Ya, contribute-nya ini yang saya bilang. Ya kita nggak ngerti teman-teman ya. Seperti ceritanya tadi Bro Wenat bilang, Bang Eman ini Mas Adi itu kenal dari mitranya Bro Wenat yang namanya Yoni. Yoni 3 tahun lalu saya kenal sama Yoni ya, dan ya saya kira sudah nggak ngerti kemana, ternyata masih aktif gitu loh. Dan karena Yoni ini terus serius, akhirnya kan ketemu dengan Bang Eman ini. Nah bayangkan saja teman-teman, ketika misalnya yang namanya Yoni ini dia quit dari AFC, belum tentu Bang Eman bersama-sama dengan kita. Nah poinnya adalah ketika saya lihat di sini, ya selama kita mau terus tetap running, apapun kondisinya, apapun tantangannya, yang namanya semangat naik turun itu wajar. Pasti kita akan bertemu dengan orang yang memang ya bisa jadi bahasanya dikirim Tuhan untuk kita. Yang penting kita tetap aja terus running, terus yang apa yang harus dilakukan membangun jaringan itu tetap kita lakukan. Poinnya di situ ya. Bang Eman, thank you banget. Ini inspiring banget ya buat kita semua teman-teman ya. Ya Mas Adi ya, Bro Wenat ya, thank you banget nih. Ya. Nah, Mas Adi, kira-kira teman-teman yang lain mau sharing silahkan deh. Kalau ada yang mau di-sharingkan ya, monggo, silakan. Kalau ada yang mau sharing silakan. Atau yang mau tanyakan silakan juga. Kita diskusi panjang lebar di sini. Ada itu kita tuh Mas Gino. Oke, Mas Adi. Mas Adi, sorry Mas. Mungkin sebelum teman-teman ada sharing, kita diskusi dikit aja Mas Adi ya. Boleh, siap. Kita tahu Mas, tadi Bang Eman dengan segala keterbatasannya ya kan. Bro Wenat yang jauh dari Bang Eman begitu serius gitu kan. Karena melihat ada sebuah visi yang disampaikan Pak Niko tadi, dan ketika memang diyakini oleh
Bang Eman, dan itu pun terjadi banyak sekali perbaikan-perbaikan orang-orang yang mengalami masalah kesehatan gitu Mas Adi. Nah, ini Bang Eman bisa bergerak seperti ini. Tentunya kan Bang Eman kan punya dreams, Mas. Punya Ya. impian tadi itu kan. Betul. Nah, banyak kita pengalaman Mas Adi ya, ketika menjalankan network marketing, di tengah jalan itu biasanya banyak sekali tantangan. Iya kan? Ya. Ini kita bicara transparan aja Mas Adi ya. Betul. Misalnya nih, ada seseorang, running di sebuah bisnis network marketing, dan beberapa misalnya setahun atau 1 tahun setengah atau mungkin 2 tahun. Nah, di perjalanan ternyata bisnisnya itu tidak bertumbuh seperti di awal-awal. Oke. Ya Mas Adi ya, paham ya. Nah, sebetulnya di sini kan tantangan seorang network marketer kan di situ. Betul. Apalagi mungkin dengan operasional yang ada, dengan kebutuhan rumah tangga, terus operasional yang harus dikeluarkan untuk membangun bisnis ini. Dan itu saya yakin juga nggak kecil gitu kan. Apalagi teman-teman yang saat ini mungkin masih lebih besar running di bisnis ini itu secara offline gitu. Nah, itu memang butuh operasional yang besar. Nah, di sini Mas Adi, saya melihat kekuatan impian kita ini dipertaruhkan untuk bangun sebuah bisnis network marketing gitu. Iya kan? Karena jangan sampai, saya juga banyak melihat pengalaman Mas Adi. Di luaran sana, bahkan saya juga mengalami pada waktu itu, kita ketika ada pada suatu peringkat, itu kan sepertinya sudah diedifikasi sedemikian rupa. Orang taunya kita pasti income terus-menerus datang. Hanya kan kita nggak ngerti realita di sebuah bisnis, entah itu network marketing maupun itu bisnis biasa konvensional. Saya yakin yang namanya omset naik turun itu pasti terjadi kan. Ya. Nah, kondisi ketika bisnis kita saat ada tantangan, nah di mana di sini kita masih tetap semangat, ini yang namanya juara gitu. Nah, oke Mas Adi, pertanyaannya adalah ini kan, gini. Waduh, berat kayaknya ini. Gimana kondisi seperti itu? Saya yakin juga banyak dialami siapapun ya. Dan kita masih tetap juga terus ada di bisnis ini. Seperti apa Mas Adi? Iya, betul Mas Gino. Jadi terkadang punya impian aja itu belum cukup Mas Gino. Ya kan? Karena kita ketika punya impian yang gede, yang besar sekali gitu kan. Yang besar sekali. Dan pasti kan seperti yang Mas Gino bilang tadi itu ada tantangan pasti. Tantangan itu semakin kita bertumbuh, maka tantangan semakin banyak. Dan kalau kita bisa reframe itu bahwa itu adalah bukti itu menunjukkan bahwa kita saatnya naik kelas kan gitu. Nah, tapi terkadang kebanyakan orang itu lupa Mas Gino, bahwa mereka harus bahagia hari ini. Ya. Jadi ketika visi kita udah gede banget, nah yang paling kunci yang kedua yang perlu kita punya itu adalah kita harus bahagia hari ini. Happiness now-nya itu harus kita munculkan juga. Kenapa? Karena ketika kita punya visi hanya visi yang gede, maka ketika kita kadang-kadang tantangan itu membuat kita tidak bahagia. Oke, tantangan itu yang membuat kita tidak bahagia. Akhirnya apa? Akhirnya kita mengalami yang namanya stres. Kita mengalami anxiety atau kegelisahan, ya, kekecewaan dan sebagainya. Nah, itu kan membuat emosi-emosi buruk kita muncul tuh. Nah, jadi strateginya adalah kita harus melihat ke belakang, apa yang sudah terjadi pada diri kita, ya. Apa yang berbeda dari kita yang dulu dengan yang sekarang, dan itu harus disyukuri dulu. Dan itu yang membuat kita bahagia. Nah, sebenarnya dengan kedua hal ini kita punya visi yang besar dan kita bahagia hari ini, itu akan membuka semua jalan-jalan yang tadinya yang kita anggap itu tantangan, yang kita anggap itu permasalahan, itu akan kebuka semua. Seperti itu Mas Gino. Oke. Iya. Nah, Mas Adi, ya. Selama ini kita ketika mau mencoba melakukan sebuah sesuatu atau kita bicara bisnis saja. Selama ini kita terlalu fokus dengan apa yang namanya bagaimana atau how-nya atau bagaimana caranya teknisnya ini seperti ini. Teknisnya nanti ketika misalnya mengerjakan sesuatu, oh nanti caranya seperti ini, caranya seperti ini. Nah, sebetulnya saya juga pernah belajar dari beberapa orang Mas Adi ya. Nah, ternyata ketika kita fokusnya adalah bagaimana kita membersihkan dulu atau artinya benar-benar memiliki pola pikir dulu yang benar tentang sikap kita, itu sepertinya menjadi sebuah keharusan Mas Adi ya.
Sehingga ketika itunya sudah benar, maka yang namanya how, yang namanya cara itu akan muncul dengan sendirinya. Bukan Betul. seperti itu Mas Adi ya? Betul Mas Gino. Nanti dalam tanda petik nih kayak semesta itu akan mencari jalannya sendiri. Ya kan? Semesta akan cari jalannya sendiri. Yang penting kan kita punya punya sikap yang baik. Coba deh anggaplah kayak seperti ini Mas Gino. Saya biasanya sering kasih analogi. Anggap dalam saya kasih analogi, ada seorang yang memutuskan untuk menjadi seseorang yang tidak baik. Menjadi seorang, dalam tanda petik, jadi seorang penjahat deh. Ya, cek suara saya kedengaran? Cek suara saya kedengaran Mas Gino? Terputus ya? Iya, terputus ya. Oke, nyambung lagi nih. Sorry. Aman, oke. Connecting. Oke, jadi misalnya saya kasih analogi, misalnya ada orang yang memutuskan untuk menjadi orang yang tidak baik, menjadi jahat, ya, menjadi penjahat gitu. Nah, bisa kebayang nggak Mas Gino? Hari demi hari dia memutuskan hal tersebut, kira-kira kebayang nggak hidupnya seperti apa? Nah, coba dibandingkan dengan orang yang memutuskan untuk memiliki sikap yang baik. Walaupun mungkin hari ini orang tersebut belum jadi apa-apa, tapi hari demi hari ketika sikapnya itu baik, kira-kira ke depannya orang tersebut akan jadi apa juga? Dapat gambarannya ya? Yes. Oke. Hanya Ya, dari ya. keputusan dengan mereka memutuskan untuk menjadi pribadi yang jauh jadi lebih baik. Makanya sebenarnya bisnis network marketing ini kan kalau saya pikir kita bukan hanya sekedar berbicara tentang uang. Kita bicara tentang uang, oke, karena ini bisnis. Tapi bisnis network marketing lebih dari itu gitu. Dan bisnis model seperti network marketing ya, tidak akan kita temui di bisnis manapun. Ya. Karena konsep ini adalah konsep yang begitu luar biasa. Kita membangun hubungan dengan manusia gitu. Ya, ketika kita ingin bisnis kita berkembang, maka bangunlah manusianya. Kan kuncinya di situ network marketing. Kalau katanya Robert Kiyosaki, bukan yang dibangun bisnisnya, tapi yang dibangun manusianya. Karena bisnis network marketing landasannya apa? Landasannya adalah manusia gitu. Muslim. Iya kan? Nah, jadi ketika kita manusianya berkembang, maka bisnis akan mengikuti. Seperti itu Mas Gino. Oke, tepat sekali, sepakat sekali ya. Seperti di bukunya Business School dari Robert Kiyosaki ini Mas Adi ya. Selain uang teman-teman, itu ada 8 nilai-nilai yang tersembunyi di industri network marketing. Ya, salah satunya tadi saya sepakat banget pertumbuhan secara apapun itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman ya contohnya Pak James tadi inilah, Bang James itu baru hari ini itu ngedownload Zoom. Dulu nggak ngerti kan Bang James ya, Zoom apa. Nah sekarang Bang James bisa download Zoom dan akhirnya bisa speak up. Nah ini kan minimal kan terjadi pertumbuhan. Nah sebetulnya ini kelihatan sepele sekali. Dan sebetulnya ini merupakan suatu pertumbuhan yang sangat besar itu teman-teman semua. Nah Mas Adi, oke, mungkin ada teman-teman. Ini ada nih Mbak Marlina Saragi nih dari Siantar. Silakan Mbak Marlina, ayo open cam-nya dulu sama mic open dong. Nggak afdol kalau infonet nggak speak up ya. Oke. Sambil menunggu Marlina. Monitor. Mungkin masih ada kesibukan Mas Gino. Iya. Oke, Mas Adi ini di Malang Mas Adi ya. Ya. Lagi di Malang sampai hari Sabtu. Baru sampai pulang lagi ke Samarinda. Iya, saya lihat tadi di Samarinda juga terjadi pertumbuhan bisnis AFC yang menarik Mas Adi, dan insya Allah ini bisa juga menular ke mana-mana teman-teman ya. Itu meskipun dalam artian menular ini semangatnya teman-teman. Kalau kesuksesan memang ya nggak bisa menular gitu kan. Kesuksesan memang harus kita seriusi, kita sikapi dengan benar dan kita take action di situ. Ya, nah kalau semangat ini bisa menular. Nah, saya yakin juga ketika teman-teman misalnya masuk ke Zoom ini malam hari ini, mungkin yang tadinya ya bisa jadi mungkin lagi sedikit ada tantangan atau apa, mungkin lagi lesu atau lagi lemes, ketika masuk ke sini dan dengarkan, melihat kita terus diskusi seperti ini, saya yakin semangatnya pun akan menular. Saya yakin banget itu ya. Apalagi kalau lihat saya teriak-teriak kayak gini teman-teman ya. Oke. Ya. Mbak Marlina bisa open mic? Halo. Bisa. Bisa ya. Lagi di Siantar ya? Iya, lagi habis prospek ini dong. Wow, keren. Nah ini teman-teman ya, lihat ya. Ini Kak Marlina ini lagi sementara habis prospek.
dan menyempatkan untuk sharing-sharing dengan kita semua. Gimana Mbak Marlina? Kita coba tanya Mas Adi ya, ke Mbak Marlina, Mas Adi ya. Gimana Mbak Marlina? Mungkin ada sesuatu yang mau di-sharingkan buat teman-teman, karena api yang saat ini ada di Mbak Marlina, kita berharap bisa tertular ke teman-teman semua. Silakan Mbak Marlina. Saya malah tadi benar kata yang Mas Ginung tadi itu dari kesaksian Kak Emmanuel tadi ya, itu luar biasa loh Kak, itu memang harus seperti itu. Ketika udah kita punya visi misi seperti itu, yakinlah pasti berhasil. Dan keberhasilan itu nggak melulu tentang konnichiwa ya teman-teman. Nggak melulu tentang konnichiwa, tetapi keberhasilan itu ketika kita berhasil jadi dampak, jadi manfaat buat mereka di luar sana yang tadinya nggak punya harapan jadi punya harapan. Bayangin yang tadinya nggak bisa jalan jadi bisa jalan, ya kan? Yang tadinya itu nggak bisa melihat jadi bisa melihat. Itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata, itu kayak nggak bisa gitu loh. Hanya bisa kita rasakan lewat ucapan syukur, kita terima kasih, sehingga kita berterima kasih sama Tuhan, sehingga AFC itu semakin dipakai Tuhan gitu loh. Jadi sekali lagi terus berjuang gitu. Ketika pasti, apalagi saya tuh masuk 4 tahun, pasti ada titik jenuhnya, titik di mana kita tuh merasa capek, apalagi kalau saya kan fokus itu membersamai yang sakit ya. Jadi benar kayak kata Mas Adi, Mas Ginung tadi tuh effortnya tuh lebih 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 apa ya? Ya teman-teman yang kalau misalnya ada punya visi misi yang seperti itu pasti tahu lah effortnya tuh pasti lebih lebih apa ya, lebih banyak lah daripada yang kita pure menjalankan bisnisnya gitu loh. Tapi kita itu, kalau saya itu ada passion sendiri, ada passion tersendiri di sana, dengan istilahnya kita bisa jadi jawaban buat mereka, jadi alat sih sebenarnya, kita perantara ya, perantara Tuhan. Ada sesuatu kebahagiaan di sana gitu ya, dan yakinlah nanti reward itu nggak akan ketinggalan sih ya kan. Karena apa, kayak saya tuh 1,5 tahun toreda gitu kan, fokus ke yang sakit, nggak terlalu yang gimana-gimana, tapi lihat Tuhan kasih reward juga kok, buktinya bisa ke cruise kemarin, dapat tiket Korea, dapat tiket Taiwan, dapat tiket Cina gitu loh. Jadi teruslah berbuat baik ya kan, bahkan dianggap atau tidak. Tahu nggak teman-teman, aku mau sharing kemarin. Kemarin kan aku ada share di grup yang mengenai ada bantuan yang ada yang diabetes, dia sampai mulai busuk, jadi dia naik mobil dulu. Jadi dia naik tangga itu pakai lutut, dan akhirnya kan saya posting tuh di beberapa sosial media gitu kan. Nah, ke mereka itu saya sudah oke gitu. Bentar ya, naik mobil dulu. Aku nggak apa-apa sambil ngomong ya, Dak. Nggak apa-apa, gelap-gelapan. Nah, singkat ceritanya kan dia itu udah, itu terbatas sekali. Dari 4 tahun yang lalu saya sudah tawarkan ke dia di Jakarta gitu kan, tapi dia itu nggak, karena terbatas keuangan segala macem, nggak bisa beli. Sampai bang, nanti abang ujungnya akan seperti ini, waktu itu masih bisa jalan-jalan kemana-mana, nanti akan seperti ini, dan benar terjadi gitu loh. Saya sangat saya sayangkan tuh, baru kemarin saya tahu ya kan, taunya itu udah kakinya seperti itu. Lantas saya post dong ke sosial media yang lain gitu kan. Saya tuh nggak minta duit, saya cuma menggerakkan hati member-member AFC, barangkali ada yang bisa bantu. Sesaset 2 saset pemberian teman-teman itu sangat berarti buat dia, untuk menyelamatkan kakinya jangan sampai dipotong. Nah, ada keluarganya tuh yang salah, yang bilang malu gitu loh. Ngapain kamu posting, malu tahu? Malu, lu selama ini kemana? Itu abangnya gitu loh. Selama ini kemana sampai kakinya seperti itu? Kalian kemana? Dan kalian masih mempertahankan rasa malu kalian itu gitu loh. Ya kan, saya nggak minta duit, saya nggak minta apapun, tapi saya nggak bisa kasih duit juga buat dia, buat mereka. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan gitu ya. Saya punya istilahnya bukan pengaruh juga sih, istilahnya saya istilahnya dipercaya sama beberapa orang ceritanya gitu ya. Jadi karena saya tahu di AFC itu banyak hati-hati yang mulia, banyak orang-orang baik, itu yang membuat saya itu sangat bersemangat pingin dia sembuh. Karena kesembuhan datang lewat Tuhan. Mungkin kita dengan penyakit ini juga dia dipakai istilahnya, mungkin diizinkan Tuhan juga ya, banyak nanti yang kedepannya, yang pada akhirnya kedepannya kita baru mengerti bahwa ini maksud Tuhan juga gitu loh. Sampai pada waktu itu saya hampir nyerah, kemarin tuh hampir nyerah loh, ya kan? Gimana Marlina? Kamu masih mau terusin nggak? Tolong dia. Kamu sudah dihina-hina, saya dicaci maki di sosmed loh. Marlina salah lagi, kamu
Cuma saya bertanya, hati nurani saya baik ketika kamu diabaikan, kamu salahkan. Gimana nih gitu kan. Cuman waktu itu saya berdoa gitu kan, Tuhan, ini Tuhan yang suruh, Tuhan yang mau. Ya kan, manusianya saya itu sangat manusianya saya ya udahlah nggak usah ngapain, nggak tahu diuntung gitu ya. Tapi tidak, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat orang ini. Mungkin lewat kesembuhan orang ini banyak nanti yang akan hal-hal yang luar biasa yang terjadi ke depan sana. Saya mikirnya seperti itu gitu loh. Saya lihat istrinya, ternyata saya ngobrol sama istrinya aduh orang yang sangat setia, dia berhari-hari berbulan-bulan temanin suami, bertahun-tahun temanin suaminya ke rumah sakit, dan dia tuh nggak pernah ngeluh, dia tetap lakukan dengan sukacita. Nah, paling tidak Marlina kamu lakukan untuk istrinya gitu ya. Akhirnya apa teman-teman? Ada beberapa teman-teman di VE yang sudah kirimkan produk, dan hari ini puji Tuhan dia sudah mulai konsumsi. Kita doakan supaya dia membaik. Masih ada apa buat dia, dan itu luar biasa sih. Kita tujuannya di sini kita memang kebaikan ya. Kali-kali kita sampaikan, bahkan Pak Mike juga sering bilang bahwa AFC itu adalah kebaikan. AFC itu adalah family, dan AFC itu adalah kebaikan. Ya, jadi jangan pernah lelah berbuat baik, jangan pernah lelah melakukan hal yang baik. Apa yang kita bisa, enggak melulu tentang materi yang bisa kita berikan ke orang lain. Apapun pengetahuan kita, pengalaman kita, ya kan, tenaga kita, gitu kan, buah pikiran kita, tetap berikan yang terbaik. Karena sebenarnya saya pun ada di fase yang kurang semangat kemarin-kemarin gitu ya. Tetapi dengan hal seperti itu sebenarnya kayak bawa saya sendiri gitu loh. Jadi itu menimbulkan lagi, oh iya ya, kayak saya disadarkan, Marlina kamu tugasnya belum selesai loh di AFC gitu loh. Ya Tuhan belum selesai denganmu, jadi jangan menyerah dulu gitu loh teman-teman. Jadi teruslah berjuang, AFC sudah benar ya kan. Tuhan juga nggak tutup mata, pasti kita akan diberikan reward itu, walaupun tujuan kita nggak untuk capai reward itu, tapi miliki niat yang baik, niat yang positif. Kayak kata Kak Emmanuel tadi, jadi berkat buat banyak orang, jadi bermanfaat buat itu saja. Berikan hati itu aja ya. Berikan aduh sebenarnya ini sih sebenarnya. Oke, thank you banget ya. Wah, Marlina ya, thank you banget ya. Benar-benar Sama-sama. ya menginspirasi banyak orang memang. Betul. Ya. Ya karena memang kalau kita bicara AFC, kita berangkat memang dari produk kan. Produk juga memang ya kita alhamdulillah puji syukur pada Tuhan, benar-benar produk ini berbicara gitu kan. Dan bahkan untuk banyak sekali masalah kesehatan. Oh, di sini ada Mami Yuhu juga ya di sini ya. Ada di sini juga ya. Terus speak up Mami lagi Yuhu. Mas Ginung, speak up. Mami Yuhu, speak up. Mana Mami Yuhu tadi aku lihat Mami Yuhu. Mbak Elia. Oh, udah nggak ada ya? Iya. Udah nggak ada ya Mami Yuhu ya. Oke, ada juga Mbak Yunita, malam Mbak Yunita. Yes teman-teman. Oke, Mas Adi, silakan Mas Adi. Siap Mas Ginung. Tadi keren banget ya dari sharing dari Mbak Marlina. Selalu keren dan membuat semangatnya tuh bisa menular ke teman-teman yang ada di Zoom malam hari ini. Selalu ya tiap hari Kamis Mbak Marlina tuh punya cerita, punya kisah yang membuat kita itu seperti yang tadi Bro Wenat bilang, apinya itu nggak pernah padam gitu kan. Karena kalau api kita sudah padam, itu akan sulit banget itu untuk dinyalakan lagi. Ya, jadi kuncinya memang benar. Kita harus berkumpul dengan orang-orang yang punya api, ya, supaya bisa membagikan api itu kepada orang lain. Oke, mungkin teman-teman yang lain yang ingin sharing ya untuk malam hari ini, silahkan bisa speak up, bisa dibuka mikrofonnya. Ini ada Mbak Nur Hagai juga. Silakan Mbak Nur Hagai kalau ada yang mau di-sharingkan. Ada Bu Yunita. Ada Kak Bet Niron dari Larantuka, NTT. Ini juga hadir di sini hari. Makanya malam hari ini internasional infonet kayaknya nih Mas Ginung. Iya, betul. Puji syukur sama Tuhan ya. Betul. Iya.
Sebentar. Ini suara saya nggak putus-putus ya Mas Ginung ya? Tadi Jelas banget, bagus banget Mas. saya ngeping tadi ada beberapa saat saya kehilangan koneksi juga. Oh, biasalah di dunia persilatan. Dunia persilatan ya. Masih belum pakai Starlink soalnya. Oh, belum pakai Starlink ya. Starbucks keliling. Ibu Juna, monitor Ibu Juna. Silakan. Wah, Ya. silakan. Ibu Juna juga timnya Pak Nathan dari Biak ini. Oh ya, Monitor Ibu dari Biak Juna. ya. Silakan Ibu Juna. Ada nggak? Sharing-sharing aja Ibu Juna. Jadi secara berkala Bro Wenat juga sering ke Biak juga ya Bro ya. Sudah 2 kali, 2 tahun inilah. Woi, keren. Iya. Tuh. Keren. Berarti ke Timor Leste juga berarti sudah ke sana berarti. Belum. Tahun depan rencananya. Nanti rencana mau Oh. ketemu di Kupang sih, Oktober ya. Kan Pak Niko bilang mau ke Kupang Oktober. Jadi aku rencana suruh kumpul mereka naik travel ke Kupang. Biar ketemu Pak Niko sekalian toh. Iya, keren. Iya. Keren banget. Iya. Ini sebentar, saya coba cek. Ya kalau ada teman-teman yang mau sharing silahkan. Saya sambil ini ya. Ini ada Mami Yuhu nih. Ah, muncul Ya. Mami Yuhu. Yes. Oh, Mbak sudah Elia. masuk. Malam Mbak Elia. Halo Mas Adi, maafkan masih boboin bayi. Oh, Siap. Maaf. Ini biar siap. contoh teman-teman ya. Ya, Selamat contoh malam teman-teman dari semuanya. Halo Mbak Elia, betul. Halo Mas Ginung. Halo, meskipun masih sibuk banget punya balita ya kan, dan tetap juga serius sekali membangun AFC ini. Ya, dan Bismillah, amin. Amin. Aku buka sebentar kameranya tuh. Buat Bu Lita. Bayinya di sini. Udah gelap. Wow. Tuh. Nah. Halo. Bye-bye. Thank you Mas Adi, Mas Ginung. Yo. Lanjut monggo, aku nyimak nih. Oke. Iya. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh open mic dan silakan berbicara atau bertanya atau sharing, silakan teman-teman. Mungkin ada yang mungkin baru juga bergabung atau mungkin sudah beberapa saat dan saat ini muncul apinya dan mau bergerak harus bagaimana. Nah, teman-teman silakan kalau mau disampaikan, mau ditanyakan atau mungkin ada sharing, silakan teman-teman. Iya benar Mas Ginung. Tadi yang ada sempat Bro Renat itu sampaikan tadi bahwa dreams itu bukan uang ya. Itu saya sepakat banget itu. Karena uang itu adalah, kalau saya bilang itu adalah sebuah perantara. Jadi kalau bahasa kerennya itu the meaning's goals. Jadi yang perlu kita punya itu adalah the ends goals-nya. Jadi goals akhirnya itu apa sih gitu kan. Jadi kalau kita punya ends goals itu tadi seperti yang sudah disampaikan teman-teman semua kayak Pak Nathan, ada Bang James. Nah itu api nggak pernah padam Mas Gino. Ternyata seperti itu ya. Ya, betul. Jadi bukan satu-satunya tujuan gitu Mas Adi ya. Ya, betul. Benar. Karena realitanya ketika Pak Nathan yang di awal bahkan untuk bergabung saja tidak ada finansial dan kemudian diniatkan bagaimana berbagi manfaat tentang produk ini. Nah, kesini ternyata dari situ memberikan hasil yang sebetulnya bisa jadi mungkin Pak Nathan pun juga nggak menduga beliau bisa dapat berkat yang sangat besar melalui AFC ini tentunya kan Mas Adi. Iya, kan? Benar. Banyak hal. Nah, betul. Yang awalnya Pak Nathan juga bingung harus bagaimana caranya. Yang pasti ya yang beliau lakukan hanya cerita dan ternyata dari lingkungan Pak Nathan ini akhirnya banyak yang merespon. Nah, ketika Pak Nathan di awal, saya yakin deh
tujuannya adalah uang, belum tentu bisa sampai di posisi atau di kondisi saat ini, Mas Adi. Betul, Ya, betul Mas Ginung. ya, Keren, betul. keren banget itu. Jadi kebermanfaatan itu di atas segalanya. Ya, betul, betul. Hmm. Ya. Ini Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mau tanya kepada siapapun, oke. Tentang pengalaman teman-teman yang hadir di Infonet malam ini pun juga silakan. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, teman-teman. ini dia. Iya. Ini Infonet nih malam hari ini keren banget nih ya. Saya nggak nyangka. Iya, betul. Atau mungkin coba kita coba menuju ke Kak Bet Niron yang di Larantuka. Kak Bet Niron bersediakah untuk speak up, berbagi dengan kita semua? Kak Bet ini punya banyak juga cerita-cerita, Mas Adi, yang dimana Kak Bet ini beliau adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit di Larantuka NTT. Ya, otomatis beliau setiap hari pasti ketemu dengan banyak penderita-penderita, dan ternyata Kak Bet Niron ini juga memberikan apa ya, sebuah informasi tentang AFC ini kepada banyak pasien-pasiennya. Dan saya lihat Kak Bet Niron ini punya cerita yang banyak yang menarik gitu. Bahkan orang punya masalah kesehatan yang sebetulnya secara medis juga sangat berat. Nah, ternyata lewat Kak Bet Niron ini ternyata mereka bisa terbantu masalah kesehatannya. Kak Bet Niron, apakah bersedia untuk open mic, Kak Bet? Oke. Teman-teman, ada yang mau lain mau sambil kita menunggu Kak Bet Niron? Oh, beliau belum respon. Ya, mungkin ada kegiatan yang sedang beliau lakukan. Oke, teman-teman yang lain silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Oh, ini ada juga Mbak Anita Pandiangan juga ya, dari Batam ini beliau ini. Selamat malam Mbak Anita. Tadi sempat ada Mbak Dewi juga ya. Oh iya, Mbak Dewi juga ada. Dan Pak Mas Kris Dani juga ada, Mas Dani juga ada kan tadi kan. Iya. Malam semua Mbak Anita. Nah, kalau menurut Mas Ginung nih, Mas Ginung tadi Ya. sudah beberapa sharing nih. Ya. Beberapa sharing sudah. Menurut Mas Ginung tuh apa sih Mas Ginung esensinya Mas Ginung? Kenapa sih orang bergabung di bisnis AFC itu Mas Ginung? Kalau selama ini Mas Ginung lihat kayak ada pola ya. Kayak semuanya tuh ada polanya kelihatannya. Oke, iya Mas Adi. Kalau kita melihat sebetulnya AFC ini ya, masing-masing punya pendapat teman-teman ya. Kalau saya melihat adalah memang rata-rata bisa dikatakan 75% Mas Adi. Itu berawal dari produk Mas Adi. Oke. Ya, berawal dari produk. Termasuk saat ini yang mereka yang ada di posisi apa? Sudah punya rank dan segala macam, awalnya rata-rata juga dari produk Mas Adi. Ya. Mereka awalnya punya masalah kesehatan, ya kan. Kalau kita belajar ya, melihat dari teman-teman kita yang kebanyakan di Sumatera Utara, yang mereka saat ini bahkan sudah punya banyak sekali mitra, sudah berkembang bisnisnya. Itu awalnya mereka dari masalah kesehatan. Nah, ternyata ketika memulai dari masalah kesehatan ternyata terbaiki, ada perbaikan yang sangat signifikan, bahkan tidak disangka-sangka bisa terbaiki dengan sangat bagus masalah kesehatannya. Nah, setelah itu diinformasikan tentang, oh di sini kita juga punya cara untuk menjemput rezeki. Dan awalnya rata-rata juga kenapa? Karena pengen konsumsi kedua produk ini, si biru dan si ungu ini, ya, atau Subarasi dan Unsuk Usi ini, mereka ingin itu tidak mengeluarkan uang dari budget pribadinya, ya kan? Ketika menjemput rezeki di sini, ternyata ada income, akhirnya kedua produk ini itu bisa dibeli dengan ya caranya yang sangat meringankan. Karena dari bonus-bonus yang diterima, dari income yang diterima, itu kita bisa menikmati kedua produk ini dengan tanpa harus mengeluarkan budget yang khusus gitu kan.
Itu Mas Adi, ya kan? Ya. Nah, ini ada pertanyaan Mas Adi. Saat ini saya masih takut untuk menawarkan pada orang-orang yang apa ya? Bentar. Orang-orang tentang kesehatannya mau sembuh. Oke, ya. Nah, Bu Anahus yang dari Jambi ya. Kenapa ketakutan itu ada? Saya yakin juga kita yang penting ketika menyampaikan kedua produk ini, si biru dan si ungu ini, kita jangan pernah yang pertama itu memberikan garansi ketika konsumsi kedua produk ini, apapun masalah kesehatannya pasti sembuh. Nah, ini yang menjadi kunci ya Mas Adi dan teman-teman semua ya. Saya selalu sampaikan seperti itu bahwa ini kita adalah ikhtiar, kita ini usaha. Karena dengan manfaat yang ada di kedua produk ini, kita bisa sampaikan bahwa kedua produk ini memang bekerja sesuai paten fungsinya. Itu. Ya. Nah, kalau seperti si biru ini misalnya paten fungsinya untuk regenerasi sel, misalnya gitu kan. Ya sudah, kita cerita untuk itu. Nah, kenapa orang-orang yang punya masalah kesehatan, misalnya ada orang yang sakit jantung misalnya. Nah, pasti sel-sel dalam organ jantungnya pasti banyak yang bermasalah atau mungkin banyak yang rusak sehingga fungsi jantungnya kurang bekerja dengan baik. Nah, produk ini dengan konsepnya ini men-trigger atau merangsang stem cell ini bekerja lagi dengan aktif lagi. Nah, otomatis stem cell ini bisa memperbaiki secara bertahap sel-sel yang rusak dalam jantung. Itu. Nah, itu salah satu juga poin yang saya selama ini ketika cerita ke orang-orang tidak pernah sama sekali tidak pernah memberikan garansi minum ini pasti sembuh. Seperti itu saya sangat tidak berani. Ya, karena itu akan terjadi overclaim. Nah, selain itu teman-teman, ya kita melihat ada juga orang-orang yang memulai usaha ini karena memang pengen bisnisnya. Gitu. Contohnya sendiri seperti saya, ya Mas Adi ya. Kenapa waktu itu saya memutuskan pengen bisnisnya? Ya karena pengalaman beberapa tahun yang lalu saya sudah ada di industri network marketing. Nah, saya melihat bahwa industri network marketing ini merupakan sebuah bisnis yang bisa kita kerjakan dengan sangat serius. Dan rata-rata ketika kita serius, berada di perusahaan yang tepat, produk yang bagus, dan di mana kita serius, pasti ini bisa untuk meningkatkan pendapatan kita. Nah, itu. Nah, dengan tanda petik harus serius, teman-teman. Nah, terus bagaimana ketika misalnya sudah serius dan belum ketemu juga dengan orang-orang yang bisa kita ajak di bisnis ini dan berkembang dengan sangat besar? Ya, mau nggak mau kita tetap terus mencari. Karena hukumnya menemukan itu dengan cara mencari itu. Nah, kalau kita bicara teknis bagaimana cara mencarinya, teman-teman pasti sudah banyak sekali melihat dan juga mendengar langsung dari Pak Niko. Ada sebuah step-step yang dimana semua orang sebetulnya bisa melakukan. Ya, yang paling gampang, oke Mbak Malina, thank you. Yang paling gampang adalah ya manfaatkan sosial medianya kan gitu. Bisa sosial media TikTok-nya atau Facebook-nya. Nah, manfaatkan itu untuk sebagai tempat untuk kita sharing kepada banyak orang. Nah, kalau bicara teknis tentang hal ini, nah teman-teman bisa melihat banyak sekali ada YouTube-nya Pak Niko, ada juga rekaman-rekamannya dari penjelasan Pak Niko tentang hal ini di sosial medianya dari Life Science atau dari kantor pusat, yaitu di Facebooknya banyak sekali rekaman-rekaman Pak Niko berbicara tentang hal ini, tentang teknis untuk membangun bisnis ini dari awal sampai ketika teman berkembang punya mitra, berkembang lagi dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa melihat di rekaman dari Pak Niko, teman-teman. Nah, kalau saya pribadi Mas Adi dan teman-teman semua, saat ini adalah yang saya perbaiki sebetulnya adalah pola pikir saya dulu. Karena ketika saya teknis sudah oke, dan kalau pola pikir saya belum oke, itu pun nanti pasti akan banyak tantangan gitu. Ya kan? Nah, kita melihat belajar malam hari ini dari Pak Nathan tadi di awal beliau sharing pada kita semua. Mungkin ada sebagian yang belum melihat tadi Pak Nathan sharing pada kita semua. Nah, di awal Pak Nathan itu pola pikirnya sudah benar dulu, teman-teman. Ya, sehingga yang beliau sebagai seorang ASN yang tahu sendiri berapa income-nya seorang ASN, ya kita tidak dalam artian tidak underestimate ya, sama sekali enggak. Nah, ternyata beliau melihat bahwa di IFC ini ketika berbuat baik dengan caranya adalah menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi manfaat bagi banyak orang, ternyata Tuhan memberikan balasan yang sebetulnya tidak disangka-sangka oleh Pak Nathan. Yang beberapa waktu lalu Pak Nathan, ya contohnya ini teman-teman ya,
membangun rumah belum selesai. Nah, ternyata karena beliau berbuat baik, ya berbuat baik, mau berbagi informasi si biru dan si ungu ini ke banyak orang, akhirnya Tuhan memberikan balasan yang berupa finansial untuk bisa menyelesaikan rumahnya beliau. Dan bahkan income-nya pun tadi Pak Nathan juga sharing, ya beliau di bulan Juli ini punya income 35 juta. Nah, bayangkan kalau beliau sebagai seorang ASN hanya mengandalkan income dari ASN-nya saja, tentu ini merupakan tantangan yang berat. Dan puji syukur pada Tuhan, ternyata lewat AFC ini, dengan caranya Pak Nathan cerita kemana-mana, beliau punya tambahan income yang kalau kita lihat, ini sangat besar sekali. Ya, apalagi di tempat tinggal kota Semarang yang saya tinggali saat ini, income 35 juta sebulan, itu income yang besar. Nah, yang menariknya di AFC ini kita punya potensi yang sangat besar banget. Ya, teman-teman tinggal berapa yang diinginkan. Nah, itulah yang diyakini. Dan sekali lagi teman-teman semua, ini memang saya katakan bisnis ini memang tidak gampang. Ya, yang menarik adalah ketika kita serius, apapun yang kita inginkan secara bertahap dan kita berproses dengan penuh keyakinan, itu pasti akan bisa kita dapatkan. Seperti itu Mas Adi. Ya. Ya, Mas Ginung, saya boleh nggak nanya sama Mbak Ana? Kira-kira apa Boleh, yang boleh. kira-kira apa ya ketakutan apa yang muncul Mbak Ana pada saat mau menawarkan produk ini kepada orang lain? Mungkin bisa direspon sama Mbak Ana. Ini Mbak Ana bener ya Mas Ginung ya? Bu Ana Mas, Bu Ana. Ini Bu Ana? bukan Mbak Ana yang Semarang bukan. Ini Bu Oh, Ana di siap, Jambi. siap. Iya. Mungkin bisa direspon nanti Bu Ana. Nah, ini yang menarik Mas Ginung. Iya. Ada beberapa penelitian Mas Ginung yang menyatakan bahwa saya ambil contoh ada perbedaan antara manusia dengan rusa Mas Ginung. Oke. Nah, ini yang menarik. Nah, kalau manusia, misal saya kasih contoh ke Mas Ginung ya. Mas Ya. Ginung saya bilang ke Mas Ginung, Mas Ginung, nanti Mas Ginung akan saya bawa ke ujung sana, ke suatu tempat, kita akan berdiri di depan jurang. Oke. Oke. Nah, apa yang terjadi? Padahal Mas Ginung belum dibawa nih ke depan jurang nih. Yang terjadi adalah Mas Ginung akan ketakutan. Ya. Dan itu manusiawi. Apa yang dialami Bu Ana itu sangat manusiawi sekali. Ya kan? Nah, berbeda dengan rusa. Rusa itu rusa itu akan takut ketika sudah berada di depan jurang, Mas Ginung. Ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jadi ketika kita punya rasa takut, ketika kita punya rasa was-was, cemas gitu kan, dan itu sangat manusiawi sekali, Mas Ginung. Ya. Nah, yang membedakan adalah ketika kita punya niat. Oke. Nah, ketika niat kita seperti kayak teman-teman, ada Pak Nathan, ada Bang James, itu ingin berbuat sesuatu kebaikan kepada orang lain, maka itu akan meminimalisir rasa takut tersebut gitu. Oke. Ya kan? Nah, terus ada tips nih mungkin buat teman-teman pada malam hari ini, bagaimana caranya supaya kita bisa menurunkan rasa takut tersebut. Dan ini saya dapat luar biasa sekali. Ini dari seorang wanita yang beliau ini salah seorang pimpinan ya di perusahaan sekuritas, dan beliau kalau maksudnya ditaruh di kelompok tertentu aja, jangan ditanya, beliau akan bisa kenal dengan semua orang dalam waktu singkat, dan orang akan merasa senang terhadap beliau. Oke. Sebenarnya kan ketakutan-ketakutan kita tuh kan nggak jauh dari kalau kita tawarkan ini kira-kira dia akan nolak, dia akan benci kita. Kan ketakutan-ketakutan kita kan seperti itu aja ya, was-wasnya seperti itu. Betul. Saya dapat ilmu ini dari beliau. Kita harus punya self talk. Self talk-nya apa sih Mas Ginung? Sederhana. Kita katakan Oke. self talk kita adalah I love you Mas Ginung. Iya. Nah, jadi kita selalu katakan kepada orang lain I love you. Dia rahasianya cuma itu, dan itu keren banget loh. Karena ketika kita punya sesuatu yang positif,
dan kita ingin membagikan kepada orang lain, maka apa ya, energi itu di tubuh kita itu akan berbeda gitu. Oke. Kita akan Ya. punya apa ya, emosi kita, feeling kita tuh akan berbeda. Iya. Bisa Iya. jadi selama ini niat kita ketika kita mau menawarkan sesuatu kepada orang lain, tujuannya adalah kita bisa closing produk, Iya. ya kan? Tapi ketika kita katakan itu I love you, I love you, I love you, maka itu akan berbeda. Resonansi kita akan berbeda. Jadi kan kalau misalnya ada orang closing produk, mereka beli produk, itu kan sesuatu yang di luar kontrol kita. Ya kan, kita nggak bisa ngontrol itu. Kita nggak bisa ngontrol orang bisa beli produk kita. Kita nggak bisa kontrol bahwa mereka bisa closing dengan kita. Tapi yang bisa kita kontrol adalah emosi kita. Ya kan, emosi itu yang paling penting. Mungkin seperti itu Mas Gino. Iya ya, betul ya. Oke, menarik banget juga ya. Iya. Ya, hanya kembali lagi sifat manusiawi, Mas. Ya, Betul. sifat manusiawi ya. Ketika bahkan ada sesuatu yang nggak enak ada aja di pikiran kita terhadap seseorang misalnya, itu kita benar-benar pikiran ini menjadi sebuah apa ya, pertentangan gitu. Ketika kita ingat bahwa kita memang harus berbuat baik sama setiap orang atau loving kindness ya, berbuat kebaikan sama semua orang. Nah, itu lagi. Tapi melihat ketika mereka atau orang lain tersebut merasa bahwa kita sudah dizolimi bahasanya. Nah, ini kan juga seperti bagaimana Mas Hadi, ya kan? Benar. Kalau itu kita bicara ini sisi yang lainnya. Nah, sekarang kita bicara tentang prospek kita ya, untuk poin aja prospek kita kan. Nah, ketika kita mencurahkan kebaikan ke mereka dengan ya yang namanya keinginan mereka closing pasti ada dong gitu kan. Nah, yang menarik itu jangan hanya yang ada dalam pikiran kita, bagaimana mereka beli produk dari kita itu aja kan. Berarti kan itu kan memang sifatnya adalah kita taker doang Mas Hadi ya. Betul, seperti itu mungkin yang Mas Hadi maksudkan ya. Ya, betul Mas Gino. Oke. Betul Mas Gino. Nah, teman-teman, mohon maaf tadi yang dimasukkan Mas Hadi I love you itu jangan diucapkan teman-teman ya. Self talk aja, bicara pada diri sendiri. Ini juga harus jelas nih Mas Hadi. Iya. Benar. Itu self talk kita. Jadi supaya kita beresonansi bahwa tubuh kita ini kan terdiri dari molekul-molekul ya. Molekul-molekul yang unik. Jadi kalau kita beresonansinya baik, maka gerak tubuh kita, semua apa yang kita utarakan itu akan jadi baik semua. Betul. Yes. Seperti itu sih. Betul ya. Betul. Kayak kemarin yang kita bicarakan diskusikan beberapa hari yang lalu ya, semua nggak mau kita pokoknya baik aja semua orang baik aja sama semua orang. Itu kan. Ya, ini memang tantangan gede memang sih. Oh iya, benar. Ya, nah Bu Ana, nah ini sudah muncul Bu Ana. Nah, silahkan dicoba apa yang disampaikan Mas Hadi ini, ya kan? Dan itu nanti bisa membantu Bu Ana dan ketakutan yang Bu Ana ketika ketemu dengan orang untuk menyampaikan tentang manfaat produknya ini ya bisa diminimalisir seperti itu Bu Ana. Ya harapannya ke depannya kan juga orang yang kita sampaikan produk ini ternyata punya kemauan juga seperti Pak Nathan tadi itu di awal. Beliau merasakan produknya bagus, akhirnya beliau cerita kemana-mana. Dan bisa ketemu dengan ya orang-orang yang satu tipikal dengan Pak Nathan. Mau juga berusaha menyebut rezeki di sini kan seperti itu Bu Ana nggih. Itu teman-teman semua. Iya. Mungkin izin Pak, mungkin Silakan. satu masukan. Silakan Bang. Izin Pak ya, mungkin satu masukan. Kalau kita merasa takut, jangan kita selalu berpikir untuk menjual produk. Kalau saya biasa, saya hanya bilang saya mau menyampaikan produk. Ini ada produk yang bagus, bukan mau menjual dulu. Dan di situ kita bisa lihat karakter pembeli atau pasien, apakah ada uang atau tidak ada. Di situ kita bisa lihat. Tentara kalau dia menyampaikan, kalau kan kebanyakan ada dua tipe. Tipe pembeli itu karena dia butuh atau hanya karena penasaran. Kalau yang penasaran itu pasti dia muntaber. Kalau orang di sini bilang muntaber, mundur tanpa berita. Nah, gitu Pak. Betul. Biasa saya itu saya tidak bilang mau menjual langsung kalau dipanggil, oh ini anunya, mau menjual ini membernya. Kalau mau beli di situ barangnya, saya bilang saya dulu mau menyampaikan dulu. Ini produk ini. Jangan bilang menjual.
Kalau kita langsung bilang menjual, pasti dia tanya berapa harganya. Kalau kita sebutkan harganya, pasti mereka kaget. Mereka banyak pertanyaan. Kalau mereka banyak pertanyaan, kita balik pertanyaannya. Bapak butuh sehat atau tidak? Kalau Bapak butuh sehat, saya jamin ini. Saya langsung to the point. Saya tidak bilang takut, bilang mau sampaikan yakin. Saya bilang yakin karena saya sudah punya beberapa yang sudah terjadi sembuh total. Sembuh dengan pasti ada perubahan. Walaupun itu sedikit pasti ada perubahan. Namanya kalau dia sudah minum, dia beli, berarti dia akan yakin, pasti yakin akan sembuh. Jadi kita yakinkan. Kalau saya itu seperti itu, saya tidak bilang takut meyakinkan, takut bilang akan sembuh. Saya bilang akan sembuh. Pasti saya tanya, kalau dia bilang, gue yakin. Tapi kita yakin juga harus bisa beli selama 6 bulan. Paling lama, paling cepat 3 bulan. Pasti ada perubahan, walaupun sedikit. Karena beda-beda manusia cara obatinya. Kenapa? Tadinya mungkin untuk jantungnya, tapi dia mempunyai penyakit mata kah, atau linglung, lupa. Pasti dari situ diserang mungkin. Itu obat diserang dulu, dia obati dulu bagian-bagian yang bisa dia lewati. Jadi seperti itu saja Pak, mungkin kalau menurut saya. Kalau saya biasa menyampaikan saja. Menyampaikan, karena ini hal-hal yang baik. Kita sampaikan cuma hal-hal baik. Saya biasa sampaikan, terima kasih Pak. Saya hanya menyampaikan karena ungkapan terima kasih menandakan kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Itu saja Pak mungkin. Keren banget. Thank you banget pencerahannya Bang James ya. Ya insya Allah Siap. saudara-saudara kita yang ada di Zoom malam hari ini bisa melihat sebuah pencerahan yang Bang James sampaikan, bahwa kembali lagi di sini keyakinan juga sangat penting ya Bang James ya. Karena kita harus yakin. Karena hidup di dunia itu pasti marketing. Kita jual diri semua. Orang tidak bisa suka kita kalau kita tidak marketing. Semua itu marketing, Bu. Pasti apapun itu tujuan kita pasti menjual diri supaya orang bisa suka kita. Hanya kita pertahankan kepercayaan itu. Iya tahu lah, cocok kita lah, cocok. Harus begitu Pak. Saya itu selalu yakin itu. Yang penting saya pernah dapat case seperti itu. Pasti saya sampaikan. Adapun yang belum pernah saya dapat penyakit lain, tapi saya tetap yakinkan. Supaya karena yakin itu, kalau dia sudah yakin, berarti dia sudah sepenuhnya ingin obat itu. Maksudnya apa yang dia minum itu harus ada hasilnya. Apapun itu kita minum, pasti ada perubahan sedikit. Mau racun pasti ada perubahan, untuk mau mati kah atau apa, mau sembuh kah. Itu pasti ada perubahan. Walaupun buruk atau baik, itu pasti ada perubahan. Tapi kalau kita dorong dengan keyakinan ini akan menyembuhkan, insya Allah sembuh. Gitu. Karena apalagi backgroundnya ini dari farmasi Jepang. Saya biasa bilang farmasi Jepang, dari kolaborasi farmasi Jepang. Jadi kalau bilang farmasi Indonesia ya mungkin tanda kutip orang masih tanda kutip. Tapi kalau sudah bilang farmasi Jepang, jangan terlalu banyak bilang. Saya tidak terlalu ribet kalau bicara. Saya tanya, saya mau menyampaikan ini. Kalau dia bilang kalau penyakit ini bisa berapa kita bisa beli, ini harganya. Nah begitu, saya langsung supaya jangan terlalu lama. Biasanya ada keluarganya datang di sampingnya bertanya lagi. Akhirnya dia bertanya, kita sendiri yang blunder. Biasanya iya. Saking itunya. Nanti ada uangnya sudah masuk, baru kita bisa mau blunder ke mau apa. Tinggal tunggu buktinya saja. Iya. Oke. Iya, saya begitu Pak. Iya, terima kasih masukannya Bang Iya. James. Siap. Oke. Siap. Oke, mungkin ada teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau mau disampaikan atau menyampaikan sesuatu seperti Bang James ini yang sangat bermanfaat teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat perspektif dari siapapun juga. Nah, mana yang nyaman teman-teman ya tinggal dicoba. Yang penting bisa mengalahkan rasa takut yang muncul kadang-kadang ada dalam pikiran kita. Poinnya di situ teman-teman semua. Yes. Oke. Wow, keren. Oke, buat teman-teman yang lain silahkan kalau ada yang ingin di-sharingkan atau ditanyakan. Ini luar biasa ya, mumpung ada Bro Ernat di sini, ada Bu Yunita, ada Mami Yuhu, ada Mas Ginung juga. Yes. Ilmunya pasti begitu mencerahkan.
Silakan teman-teman. Oh, berarti hujan sudah berhenti nih Mas Gino? Udah, Mas. Udah. Dan Ya. tadi lumayan deres ya Semarang ini. Baik kota bawah maupun kota atas deres semuanya. Iya, dengan begini kan, dengan infonet gini, semangat-semangat akan muncul kembali ya Mas Gino ya? Ya, betul banget. Nah, inilah kekuatan daripada kita berkomunitas tadi ya. Ya. Betul. Ya, kalau di luaran sana kan kita berbisnis, pasti berbisnisnya sendirian gitu ya. Betul. Kita nggak ada yang menyemangatin gitu. Terus ilmu-ilmunya pasti di-keep sendiri gitu. Iya. Pengalaman gitu, tapi berbeda. Pengalaman. Marketing. Di bisnis marketing pasti kita akan banyak mendapat pencerahan dari orang lain, terutama Harus belajar mereview. Nah, ya terutama dari upline kita, sponsor kita gitu kan. Itu banyak sekali pasti yang bisa kita dapatkan dari mereka. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau disampaikan. Sorry. Monitor Mas Gino, kita sampai jam berapa ini Infonet? Halo Mas Adi. Ya. Kalau sudah ada lagi pertanyaan atau mungkin sharing-sharing, mungkin Infonet pada hari ini, hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, kita bisa sudahi dulu. Mungkin masih banyak teman-teman yang punya kegiatan malam hari ini atau mungkin mau istirahat kayak Bang Emmanuel di Timor Leste ini sudah pasti 2 jam lebih maju jamnya ya. Kalau Mas Adi sekarang kan masih di Jawa, Pak, pasti pakai waktu Indonesia bagian barat. Bang James juga, Pak Nathan, ini di sana udah jam berapa ini? Udah setengah 12 ya, setengah 11 juga Bang James ya. Oke Mas Adi. Siap. Oke, mungkin kita tutup Mas Adi. Siap Mas Gino, saya coba buka kamera, mudah-mudahan jaringan kita bersahabat. Oke teman-teman semua, saudaraku semua, ya senang banget malam hari ini kita sudah bareng-bareng diskusi, kita bisa sharing, kita bisa cerita tentang pengalaman kita yang tentunya ini banyak menginspirasi dari saudara-saudara kita semua yang hadir di Zoom Infonet pada malam hari ini. Ya, terima kasih hadirnya Bu Linda. Selamat malam Bu, sugeng istirahat. G. Oke, Sami-sami. teman-teman yang lainnya. Lagi kerja, Ginung. Oh, gosok-gosok Bu. Bukan, sekarang sudah dialihkan, sudah ada yang mengerjakan. Oh iya Bu, siap. Iya Bu Linda. Ini beresin apa? Akun-akun member. Oh, Bu, siap. Iya, matur suwun Bu Linda, terima kasih Bu Linda hadirnya menemani kita semua teman-teman ya yang di Victoria Academy. Dan thank you, ada juga Mbak Yunita, ada Mami Yuhu, ada Mbak Elia, dan saudara-saudara yang lain semuanya. Bro Wenat, terima kasih Pak Nathan sharingnya. Terima kasih Bang James. Terima kasih. Ya, sampai ketemu nanti di Kendari. Oke, siap. Ditunggu. Oke. Thank you banget. Dan tetap diingat, insya Allah, seizin Tuhan, minggu depan, hari Kamis minggu depan, kita akan kumpul seperti ini. Kita akan sharing-sharing lagi dengan cerita-cerita yang baru lagi. Misalnya Bang James sudah mungkin ketemu mitranya atau ketemu penderita yang Bang James sudah bantu atau IMC bisa cerita kepada kita semua. Ya, Mas, saya bersama Mas Adi Setiawan senang sekali dan segera undur diri. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi di hari Kamis depan. Ya. Selamat malam, terima kasih. Malam semuanya. Masalah. Salam. Salam.